Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Saya harap di hari kedua ini teman-teman semua sudah kembali bersemangat dengan energi baru dan juga gelas yang kembali kosong untuk diisi kembali dengan materi-materi pada hari ini. Jika teman-teman kemarin ada yang tidak ikut sesi 1, kemudian ikut langsung sesi 2, ada pepatah mengatakan jika tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Nama saya Al-Mahdi dan saya akan menjadi Master of Ceremony acara kelas Script Suite pada hari ini. Baik, oke, jika kemarin kita sudah bicara tentang skripsi dari perspektif dosen, yaitu yang membimbing skripsi mahasiswanya, sekarang kita akan masuk ke sesi 2, yaitu kita akan melihat mengerjakan skripsi dari perspektif mahasiswanya, yaitu mahasiswa yang mengerjakan skripsi dan telah selesai. Jadi akan ada 2 mahasiswa yang ikut sharing skripsi, pengalaman mengerjakan skripsi pada kita hari ini, yaitu yang pertama Mas Wahyu Yulianto. Selamat pagi Mas Wahyu. Selamat pagi. Oke, jadi yang kedua adalah Mas Teguh. Halo Mas Teguh. Pagi. Ya, jadi teman-teman, Mas Wahyu Yulianto itu skripsinya menggunakan metode kuantitatif dan Mas Teguh menggunakan kualitatif. Jadi nanti teman-teman feel free untuk bertanya-tanya kepada Mas Wahyu atau Mas Teguh ya untuk sekedar memberi gambaran kepada teman-teman, oh gimana sih kalau kita mengerjakan kuantitatif, gimana sih kalau kita mengerjakan kualitatif-kuantitatif, ya nanti kita akan masuk ke materi dan pas sesi tanya jawab digunakan sebaik mungkin, kalau bisa lebih antusias dari hari kemarin karena saya lihat antusiasme pada hari pertama sangat luar biasa sampai mau nambah pertanyaan dihentikan sama Mbak Moderator karena ya waktunya terbatas ya. Oke, karena kita tidak akan membuang waktu lebih lanjut, saya akan lanjutkan acara ke doa. Sebelum kita mulai acara Script Suite pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Oke, akan saya pimpin. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa tak pernah disukupkan. Sebelum kita memasuki sambutan dari kita masuk ke sambutan Ketua KMAP, akan saya bacakan rundown acara Script Suite pada hari Minggu ini. Yang pertama ada pembukaan oleh MC, kemudian sambutan Ketua KMAP, kemudian pengenalan moderator, materi 1 oleh Mas Wahyu Yulianto, materi 2 oleh Mas Teguh Budi Santoso, sesi tanya jawab, kesimpulan oleh moderator, kemudian penutup oleh MC. Baik, tanpa menghabiskan waktu lebih lanjut, kita akan masuk ke sambutan Ketua KMAP. Kepada Saudara Ahmad Wahyu Motar, waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Mas di atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Wahyu Yulianto dan Mas Teguh Budi Santoso selaku pembicara pada hari ini di kelas Script Suite hari kedua, dan tentunya untuk teman-teman panitia dan teman-teman peserta yang saya banggakan juga. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Teguh dan Mas Wahyu atas kehadirannya untuk memberikan sedikit insight untuk di skripsi ini. Harapannya nanti dari kegiatan hari ini teman-teman bisa mengambil pelajaran ataupun nanti bisa menanyakan terkait persiapan pembuatan skripsi hingga nanti penyelesaian skripsi itu sendiri. Dan seperti yang dikatakan oleh MC tadi, bahwa semoga aja di hari ini antusias dari teman-teman menjadi lebih meningkat karena kemarin udah dibekali
pengetahuan dari perspektif dosen, dan hari ini bisa ditanyakan secara langsung untuk teknisnya itu kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan skripsi ini. Jadi bisa saja nanti teman-teman partisipan di sini menjadikan tempat ini menjadi ajang saling tukar cerita, atau nanti bisa saling berbagi insight terkait skripsi yang teman-teman kerjakan atau yang sedang dipersiapkan. Dan tentunya di dalam pelaksanaan kegiatan ini mungkin nanti masih ada kekurangan yang ada dari panitia. Saya mewakili teman-teman panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan besar harapan dari teman-teman partisipan bisa memberikan segala kritik dan sarannya untuk kami, untuk perbaikan kami kegiatan ke depannya. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, yang dapat saya sampaikan itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Mohtar telah memberikan pembuka sambutan pada skripsi hari kedua ini. Selanjutnya akan saya kenalkan lagi moderator cantik kita yang akan memimpin materi antara Mas Wahyu dan Mas Teguh. Baik, untuk operator, saya minta tolong untuk di-share screen kan. Baik, seperti yang dapat kita lihat di depan layar kita semua, jika kemarin teman-teman ikut acara skripsi hari pertama mungkin sudah kenal ya. Mungkin ada beberapa teman yang belum mengikuti hari pertama, kemudian langsung masuk hari kedua. Baik, akan saya perkenalkan. Jadi moderator cantik kita adalah Mbak Pinkan Mareda Premastani. Biasa dipanggil Mbak Pinkan. Jadi kita dapat lihat beliau adalah mahasiswa administrasi negara angkatan 20. Ini ada pengalaman organisasinya sebagai staf Departemen Kajian Ilmiah KMAP UNS 2021, staf Development Department Center of Social Politic Research FISIP UNS atau Sensor UNS, menjadi anggota BKKT UNS dan lainnya. Kemudian ada pengalaman sebagai panitia juga, yaitu dapat kita lihat, operator. Nah, sebagai bendahara Somasi UNS, jadi Somasi itu adalah masa orientasi mahasiswa Prodi Administrasi Negara pada tahun ini 2021, menjadi Master of Ceremony acara Sensoria 2021, menjadi bendahara acara Pengabdian Masyarakat KKP UNS 2020. Kemudian pada lomba-lomba yang telah diikuti dapat kita lihat. Jadi Mbak Pinkan ini cukup mumpuni untuk menjadi moderator pada hari ini ya teman-teman. Jika ingin menghubungi Mbak Pinkan, telah tertera nomor telepon beliau, nomor WA di atas ya. Oke, itu 085 879 657 029. Oke. Baik, terima kasih operator untuk share screen-nya. Tanpa bicara lebih lanjut, saya akan sapa Mbak Pinkan. Selamat pagi, Mbak Pinkan, Mbak moderator. Selamat pagi, Mas Al-Mahdi. Baik, halo Mbak Pinkan. Sudah fresh kembali ya Mbak Pinkan setelah kemarin membacakan 8 pertanyaan dari peserta skripsi hari pertama. Semoga pada hari ini pertanyaannya juga lebih antusias, sehingga nanti Mbak Pinkan semangat ya yang menjadi moderator. Oke, untuk melanjutkan acara pada hari ini akan saya lempar ke Mbak moderator. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mbak Pinkan. Baik, terima kasih kepada Mas Al-Mahdi selaku host terkece kita yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Pinkan Mareda Premastani selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi materi webinar kali ini. Apa kabar teman-teman di pagi yang cerah ini?
Saya harap semuanya sudah siap untuk membahas tema webinar kita yang luar biasa dan menarik sekali di dunia perkuliahan, yakni diskusi asik lika-liku dunia perskripsian. Skripsi atau tugas akhir adalah karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa melalui proses pembimbingan oleh dosen pembimbing dengan menggunakan kaidah dan norma penulisan karya ilmiah yang berdasarkan hasil kajian lapangan, laboratorium, pustaka, dan kajian lain yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Skripsi sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar sarjana. Tentu setiap mahasiswa pasti akan menyusun skripsi di semester akhir. Oleh sebab itu, pembahasan ini menjadi urgent dan sangat menentukan kelulusan setiap mahasiswa. Kita tidak akan berpanjang lebar. Di room ini sudah hadir dua pembicara yang luar biasa hebat, yaitu Mas Wahyu Yulianto, SOS, dan Mas Teguh Budi Santosa, SOS. Ketika skripsian kemarin, Mas Wahyu membahas mengenai penelitian kuantitatif, sedangkan skripsi dari Mas Teguh mengenai kualitatif. Jadi ini nanti kita bisa mengulik-ngulik lebih dalam tentang perskripsian dari kedua orang hebat ini. Baik, kita akan memulai dari narasumber yang pertama, yaitu Mas Wahyu Yulianto, SOS. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya membacakan CV dari Mas Wahyu. Kepada operator dipersilahkan. Mas Wahyu ini adalah alumni yang baru saja lulus dari program studi ilmu administrasi negara Universitas 11 Maret. Mas Wahyu memiliki pengalaman organisasi yang keren-keren, antara lain Kepala Departemen Kemahasiswaan KMAP di tahun 2018, Ketua Pelaksana Anafora 2018, dan Dewan Pembina Jenius tahun 2019. Di sini juga terdapat sosial media dari Mas Wahyu. Kalau teman-teman pengen menghubungi Mas Wahyu, langsung saja bisa ke Instagram, Twitter, atau Facebook Mas Wahyu. Baik, Mas Wahyu, mohon izin sebelum memaparkan materi, perlu saya ingatkan bahwa pemaparan materi berlangsung selama 30 menit. Untuk Mas Wahyu, dipersilahkan memaparkan materinya. Mas Wahyu? Mohon maaf, Mas Wahyu apakah ada di room ini ya? Permisi Mbak Moderator, sepertinya Mas Wahyu ada gangguan, ditunggu terlebih dahulu ya, teman-teman. Halo Mas Wahyu. Oh iya, tadi error, maaf ya. Iya, nggak apa-apa Mas. Oke. Gimana ini tadi? Silakan Mas untuk mulai memaparkan materinya selama 30 menit. 30 menit. Oke. Terima kasih Mas. Mungkin sembari share screen ya. Suaraku jelas kan? Jelas Mas, jelas. Kepada operator dipersilakan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Yulianto. Ya, alhamdulillah sudah lulus dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 11 Maret. Ya, dalam proses menuju wisuda sih sebenarnya, karena bulan Juni tidak sampai.
mungkin pertama terima kasih ya untuk teman-teman KMP sudah mengundang saya untuk jadi pembicara, dan saya juga apresiasi ke teman-teman semuanya karena pertama mengundang dari pihak dosen juga iya, dari teman-teman dari mahasiswa juga iya, jadi ada dua pandangan nanti gitu. Mungkin sudah dijelaskan kalau skripsi saya membahas tentang kuantitatif ya. Itu mungkin akan saya jelaskan secara garis besar aja, karena mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Tias kuali itu kayak gimana. Nah, mungkin saya akan banyak bercerita tentang sharing pengalaman sih sebenarnya, nanti suka dukanya lebih tepatnya, yang mungkin belum tentu semua orang mengalami hal tersebut. Mungkin bisa di slide selanjutnya. Ya ini saya mengambil dari pendapat Sugiono ya. Itu ya mungkin pembahasannya untuk yang bagian-bagian seperti ini agak membosankan. Mungkin yang seru adalah saat nanti kita membahas suka dukanya mengerjakan skripsi itu. Itu. Terus lanjut aja. Lanjut slide-nya aja. Jadi skripsi kuantitatif itu kita masuk bedanya aja ya. Lebih banyak memang menjelaskan tentang angka-angka sih sebenarnya. Nah, di aku pribadi dulu sebenarnya bukan orang kuanti. Maksudnya kalaupun disuruh milih, dulu lebih milih kualitatif itu loh daripada kuantitatif. Kalau dibilang kecelakaan juga bisa, karena dulu itu ada aturan dari Kaprodi saya, Pak Rino, kalau pengajuan skripsi di batch kedua aja ada batch 1, batch kedua. Lah batch 1 itu saya kebetulan kurang yakin dengan apa yang saya teliti. Lah akhirnya pas masuk batch 2, saya kira juga bakal tetap sama itu loh, nggak ada aturan. Ternyata ada aturan yang harus mengambil kuanti. Nah akhirnya ya gimana ya mau nggak mau gitu loh. Kalau suka nggak suka harus ambil gitu. Akhirnya ya ambil kuantitatif. Kalau dibilang juga dulu itu mental juga kena ya lebih. Soalnya ya balik lagi, kalau kamu nggak suka sama kalau kamu nggak suka sama sesuatu tapi disuruh untuk mengerjakan ya kalau skripsi, ya kan mesti ada sambatnya ya, kalau bahasa Jawanya sambatnya itu grundel gitu lah. Cuma ya balik lagi, skripsi itu adalah tugas akhir kita semua mahasiswa. Karena kalau pengen lulus ya skripsinya harus selesai kan, makanya dikerjakan. Nah, dulu ya istilahnya dari amatir lah, akhirnya belajar, tanya-tanya teman yang udah pinter kuanti, akhirnya ya dapat banyak hal kayak gini. Ya mungkin ini ya skripsi kuanti itu dijelaskan di bab 2-nya itu memang teorinya harus spesifik. Jadi misalnya kamu ambil tentang penelitian. Kalau kemarin penelitian di Dispenduk Capil tentang kepuasan masyarakat. Nah di situ kan ada teori kualitas pelayanan ya, Serval. Itu teori lama sebenarnya. Nah, itu nanti dikembangkan untuk menjadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, terus di bab 2 jadi ditulis lebih jelas. Nah, dalam bab 3 bedanya kuali-kuanti jelas di sini ada juga, di mana populasi dan sampel itu dihitung menggunakan rumus ya. Jadi berapa atau 100. Biasanya kalau kuanti kan namanya responden ya, kalau kualitatif narasumber. Nah, di kuantitatif itu lebih bermain ke jumlah respondennya, entah 100, 120 atau berapa. Karena semakin banyak responden juga datanya nggak bias gitu. Dari yang aku pelajari itu, kalau kualitatif kan wawancaranya berapa, 5 atau berapa, sebenarnya seperti itu. Terus yaitu definisi operasional dan konseptual itu turunan dari teori kita ya nanti ya. Yaitu nanti dijelaskan kalau jadi nanti dari teori itu akan turun menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan, yaitu nanti yang akan kalian gunakan dalam penelitian gitu. Terus itu adanya uji validitas, reliabilitas, dan teknik analisis data. Kemarin aku menggunakan uji validitasnya pakai SPSS,
Jadi lebih mudah ya maksudnya kan ada aplikasi SPSS itu, jadi lebih mudah dalam penghitungan data. Mungkin boleh dilanjut lagi slide-nya. Boleh dilanjut lagi slide-nya. Next. Nah, di kuantitatif itu bermain ke itu ya hipotesis ya. Kebanyakan yang ada hipotesis. Nah, hipotesisnya ya HO dan HA ini misalnya. Ini kemarin dari skripsiku ya. Jadi kalau HO ya tidak berpengaruh signifikan, kalau HA berpengaruh signifikan. Nah, yang kemarin menjadi pertanyaan dari aku sendiri adalah mengerjakan skripsi itu memang tergantung dosen juga sih sebenarnya. Kemarin ada juga dosen yang tidak menggunakan hipotesis di skripsi kuanti, padahal banyak referensi sumber yang mengatakan kuantitatif harus menggunakan hipotesis. Ada juga yang rumusan masalahnya pakai bagaimana, padahal bagaimana itu identik dengan kualitatif. Tapi ada juga kemarin temanku yang kuantitatif tapi pakai bagaimana di rumusan masalahnya. Jadi bagaimana rumusan masalahnya menggunakan kata bagaimana gitu. Ya itu memang tergantung dosen sebenarnya sih. Jadi pinter-pinternya kita untuk ya berkomunikasi lah, konsultasi dengan dosen tersebut. Sebenarnya next saja sih. Nah, poin pentingnya saya tulis di sini ya. Kalau kuantitatif itu bisa dilihat sendiri, sifatnya khusus, terperinci dan statis. Itu terus pengumpulan datanya kuesioner. Jadi kuantitatif itu memang bermain di angka. Mungkin kemarin Bu Tias bilang atau saya juga tidak kemarin. Dosen pembimbing saya selalu mengatakan kalau kuantitatif itu memang bab 1, 2, 3. Jadi sebelum kalian masuk di seminar proposal itu memang benar-benar harus rinci itu. Susah di bab 3 lah gampangnya seperti itu. Bab 1, 2, 3. Nah, nanti untuk bab 4 dan 5 mungkin bisa dibilang lebih santai. Jadi skripsi kuantitatif itu memang ditekankan di bab 1, 2, 3, terutama di teorinya sih. Teorinya kamu pakai apa, jadi pisaunya harus jelas lah, seperti itu. Kalau kualitatif itu sebaliknya, jadi bab 1, 2, 3-nya lebih slow, bisa diubah juga. Terus bab 4 dan 5, analisis di bab 4-nya itu yang nanti akan lebih detail lah kalau di kualitatif. Dan hasilnya kalau di kuantitatif itu memang fakta ya. Jadi ya angkamu yang keluar itu ya itu yang menjadi hasil dari skripsi kuantitatif gitu. Pengumpulan data, cara memandang fakta mungkin bisa dilihat. Ya sebenarnya emang skripsi itu kalau saya pribadi ya karena pengalaman saya mengerjakan itu hampir 1 tahun. Itu 1 tahun bukan karena ya emang masalah pertama emang pandemi ya. Pandemi itu membuat skripsi jadi berantakan. Jadi dulu itu kebetulan di Prodi AN itu KKN-nya kan semester 7-8, liburan di semester 7-8, jadi Januari Februari. Nah, sebelum Januari Februari itu sebenarnya saya sudah sampai bab 2. Terus kan kemudian kebetulan juga saya jadi ketua KKN gitu loh, ketua KKN di Magelang. Nah, akhirnya ya udah saya fokus ke ketua dulu. Skripsinya dilanjut nanti karena waktu itu kan belum berpikiran ada pandemi ya. Jadi saya pikir bisa tak kejar gitu loh. Bisa tak kejar nanti setelah KKN saya sempro senang proposal itu. Nah, ternyata malah ada pandemi ya. Ya mengacaukan semuanya sih kalau bisa dibilang. Jadi kebetulan nah ini mungkin saya ini cerita pengalaman nggak masalah ya teman-teman. Sebenarnya kalau menurut pendapat saya pribadi ya skripsi itu memang tergantung konsultasi kalian dengan dosen sih sebenarnya. Nah mungkin yang bisa semoga menjadi pengalaman untuk teman-teman ya itu bagaimana cara kalian menghadapi dosen itu sih. Nah kebetulan dulu itu dosen pembimbing saya itu sempat ya sebenarnya infonya kan sakit gitu kan.
patah tangan. Tapi waktu itu dari bulan Maret. Jadi di awal pandemi sampai setelah Idul Fitri, beliau itu tidak ada kabar. Jadi saya chat, WA, saya kontak lah istilahnya. Saya tanya ke Kaprodi, semuanya tidak tahu lah itu. Dan beliau juga tidak menjawab di WA gitu. Jadi yang membuat terbengkalai selain pandemi adalah ya itu ketika dosen saya dia patah tangan, tapi saya tidak tahu. Beliau tidak mengabari sih lebih tepatnya. Jadi setelah Idul Fitri itu bulan Juni bulan Juni beliau baru kelihatan lagi balas chat saya. Lah setelah itu sebenarnya kan bab 1, bab 2 saya sebelum KKN itu sudah di ACC. Lah mungkin ya beliau lupa mungkin ya. Akhirnya diulang dari awal, maksudnya dari bab 1 lagi itu diproses dari bab 1 lagi itu. Kalau dibilang mentalmu jatuh enggak Mas? Ya jatuh, maksudnya ya males juga ya, karena kan udah ACC, kenapa harus diulang dari awal? Cuma gimana ya, kalau pengen selesai ya harus kerjakan. Gitu. Akhirnya diulang lagi. Terus kebetulan kan di Prodi AN kan waktu itu ada kebijakan baru angkatan 2017, seminar proposal bersama bareng-bareng ya, itu bulan Juli kayak. Nah itu akhirnya ngalah. Akhirnya aku baru bisa seminar proposal itu September 2020. Ya, September 2020. Di bulan tersebut baru bisa seminar proposal. Ya, telat banget sih sebenarnya. Padahal dulu itu targetnya saya semester 8 selesai gitu loh. Biar enggak, ya, satu tidak bayar UKT lagi, dan tidak ada tanggungan lagi gitu loh. Tapi ya, gimana, takdirnya menurut saya sudah seperti itu gitu loh. Akhirnya ya seminar proposal itu, terus baru bulan April kemarin saya sidang. Ya cepat sih hitungannya, maksudnya di penelitian menghitungnya juga cepat. Ya mungkin itu ya, mungkin berbagi pengalaman saya kan lebih banyak berbagi pengalaman sih kalau untuk masalah poin penting ini bisa dijelaskan pada dosen. Mungkin bisa slide selanjutnya. Sudah selesai. Ya udah dikembalikan di slide sebelumnya aja lah. Ya, mungkin itu ya teman-teman. Mungkin skripsi kuanti itu emang banyak yang menghindari. Waktu angkatan saya emang banyak menghindari sih sebenarnya. Karena ya ribet katanya kan menghitung-hitung seperti itu. Sebenarnya tidak ribet. Cuma memang kita harus tahu untuk konsultasi sama dosennya gitu loh. Mungkin sekarang sudah beradaptasi ya di masa pandemi. Kalau dulu itu memang susah sih di pas waktu awal pandemi memang kendalanya sulit banget karena tidak bisa tatap muka langsung. Jadi mungkin yang bisa ditekankan ketika mengerjakan skripsi yaitu baik kuanti sama kuali sih sebenarnya teman-teman rajin konsultasi aja sama dosen pembimbing kalian karena ketika kalian rajin pasti kalian akan dibantu oleh dosen pembimbing tersebut gitu. Ada juga kan tipikal dosen yang malah mencari mahasiswanya gitu loh. Mas gimana, Mbak gimana ini kalian konsultasi enggak seperti itu. Ada juga yang tipikal. Karena selain itu kalian jangan males ya kalau mengerjakan skripsi karena musuh utama mahasiswa akhir sebenarnya rasa malas tersebut. Ya dalam hal apapun ya sebenarnya manusia kan musuhnya males ya. Tapi konteks dalam mengerjakan skripsi itu sangat tinggi gitu loh. Jadi rawan sekali kalian itu mengalami rasa malas. Apalagi mungkin bisa dibilang kayak pengalaman saya kemarin ya. Itu kalau saya ya misalnya tidak punya niat malas, mungkin saat ini saya belum selesai gitu. Karena dosen saya benar-benar tidak bisa dihubungi loh dari bulan Maret sampai Juni kayak. Kalau saya istilahnya menyerah pada waktu itu ya mungkin saat ini belum selesai gitu. Jadi saya ngejar sedikit-sedikit, terus tanya-tanya ke Kaprodi, ya walaupun jawabannya kadang malah membingungkan saya sendiri seperti itu. Lebih ke itu sih sebenarnya kalau mengerjakan skripsi ya bagi saya sendiri itu
menurut saya pribadi seperti itu. Jadi kalian harus rajin. Terus mental kalian juga dijaga. Mungkin sepele ya dalam hal apapun. Wah mental, kok mental mas. Tapi kalau kalian pernah dengar atau lihat berita, ada mungkin orang yang sedang mengerjakan skripsi bunuh diri atau apa ya bunuh diri sih lebih ada kalau kalian pernah lihat berita, ya itu memang mempengaruhi psikis sih tadi. Kalau skripsi itu memang selain tenaga kita dikuras ya mental kita dikuras gitu loh. Jadi mental kalian harus dijaga. Kalau caranya gimana menurut saya carilah ya gampangnya cari kebahagiaan menurut kalian pribadi. Yang penting semangat kalian itu jangan sampai didownkan oleh siapapun gitu loh. Kalian harus ya mencari kebahagiaan pokoknya. Entah itu dengan menggunakan entah mungkin dolan main kemana atau mungkin sharing sama keluarga atau gimana, terserah. Yang penting mental kalian tuh baik terlebih dahulu gitu loh. Jadi kalian tuh merasa bahagia terus gitu loh ketika mengerjakan skripsi tersebut. Itu apapun sih menurutku, entah kualitatif, entah kuantitatif, kalau mental kalian baik, pasti hasilnya juga akan baik juga gitu loh. Karena ya itu tadi, kalian nggak tahu ke depannya dalam mengerjakan skripsi itu akan terjadi apa gitu loh. Aku juga dulu nggak nyangka kalau ada pandemi kan. Ya menurutku pasti bakal selesai di semester 8. Ternyata ada pandemi gitu. Terus ya dosenku tidak bisa dihubungi pada waktu itu. Ya kalau mau nyerah atau mental kena ya mentalnya kena, tapi balik lagi kalau pengen selesai ya harus dikejar gitu. Gak taunya ya emang setahunan sih ngejar penyelesaian skripsi. Tapi ya itu sih dijagalah pokoknya, jaga dengan baik mental tersebut. Jadi mungkin poinnya ya entah itu skripsi kuantitatif, entah itu skripsi kualitatif, bagi saya kalian harus menjaga mental kalian supaya baik, jadi mengerjakannya akan menjadi lebih enak lah. Terus jangan malas rajin-rajin konsul. Insya Allah nanti skripsi kalian akan selesai kok, seperti itu. Bagi semuanya sih, entah itu kualitatif, entah itu kuantitatif, bagi saya mungkin akan selesai dengan hal-hal tersebut. Mungkin hal-hal lainnya mungkin bisa ditanyakan ya teman-teman nanti saja. Mungkin itu aja sih Mbak Moderator. Baik, terima kasih Mas Wahyu Yulianto. Kemudian kita akan berpindah kepada narasumber yang kedua, yaitu Mas Teguh Budi Santosa, ESOS. Sebelumnya izinkanlah saya membacakan CV dari Mas Teguh. Kepada operator dipersilakan. Nah, sama seperti Mas Wahyu, Mas Teguh ini adalah alumni yang baru saja lulus dengan predikat cum laude tahun ini dari program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas 11 Maret. Next, turun. Nah, Mas Teguh ini memiliki beberapa pengalaman yang luar biasa. Pernah menjadi Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan di Dewan Mahasiswa Fakultas, kemudian beberapa kali menjadi asisten peneliti dan mengikuti magang. Penghargaan yang pernah didapat beliau yaitu juara 1 podcast competition yang diadakan Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia di tahun 2020. Seperti yang tertera, juga terdapat beberapa publikasi dari Mas Teguh. Nah, dan terdapat juga beberapa kontak yang dapat teman-teman hubungi jika ingin kenal lebih dalam dengan Mas Teguh. Tidak perlu panjang lebar, langsung saja kita masuk ke sesi materi. Kepada Mas Teguh dipersilakan untuk memaparkan materinya selama 30 menit. Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Suara saya bisa terdengar dengan jelas. Selamat pagi Mas, bisa. Saya izin share screen ya. Oh iya, silakan Mas. Oke, udah bisa dibuat. Saya masih di disable sama hostnya.
Mungkin hostnya bisa enable saya dulu buat bisa share screen. Sudah? Oke, sip. Oke. Selamat pagi teman-teman. Tadi sudah dijelaskan sama Wahyu ya. Aku cuma melanjutin apa yang udah Wahyu jelasin. Perkenalkan dulu, sebelumnya nama saya Teguh Budi Santoso. Sebenarnya namanya Santoso dengan akhiran O, bukan dengan akhiran A. Karena biasanya orang Jawa kan senangnya pakai O gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Teguh Budi Santoso. Saya alumni AN 2016 dan baru saja lulus di bulan Februari kemarin dan sudah diwisuda di bulan April. Di sini saya diminta tolong dari teman-teman KMAP untuk sharing tentang bagaimana menulis skripsi yang baik dan benar. Bukan yang baik dan benar, sebenarnya lebih ke tadi kontekstualisasinya. Kalau Wahyu kuantitatif, saya bakal bahas tentang kualitatif, tapi mungkin bakal lebih banyak nanti pembahasan mengenai metode atau teknis kita bahas di diskusi aja gitu. Karena saya rasa ketika bahas general tentang skripsi ini masih banyak hal, maksudnya ketika pertanyaan-pertanyaan metodologis kayak gitu itu lebih asik ditanyakan ketika diskusi gitu. Jadi judul slide saya pada hari ini, kalau Wahyu tadi lebih spesifik, saya lebih general. Nah, dan saya nggak tahu ini bakal tumpang tindih atau tidak dengan materi Butias kemarin. Tapi judul skripsi saya adalah gimana cara nyelesain skripsi, tips dan trik gitu. Nah, pertama saya mulai slide saya, definisi dulu dong. Biasanya mahasiswa tidak pernah lepas dari alasan etimologis, alasan metodologis. Skripsi terdiri dari dua kata, bukan dua kata, dua suku kata. Kalau di dua ini dibaca skrip dan skripsi gitu. Apa karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagian dalam persyaratan akhir pendidikan akademis ya. Ya ini formalitas banget sih. Jadi skripsi itu sederhananya karangan ilmiah harus kita tulis. Kenapa kita perlu menulis? Kadang itu dipertanyakan lagi ya. Ada yang mempertanyakan masih relatable gak sih skripsi itu buat mahasiswa? Kalau menurut saya masih relate karena itu bakal menunjukkan bagaimana kalian bisa berpikir sistematik dan menuangkannya dalam tulisan gitu. Nah, skripsi ini definisinya sangat bebas nilai, ini bebas nilai, tidak ada tendensi apa-apa, tapi ini bisa berubah menjadi sebuah kenangan yang manis kayak di judul kelas kita hari ini apa? Kelas Script Suite. Kalau dalam menulis skripsi itu kenangan yang manis, atau ini bisa jadi script sheet. Ketika karangan ilmiah ini ditulisnya pas nulis tuh nggak selesai-selesai. Nah, ini bisa jadi script sheet, orang bakal ketika nulis anjir shit nih. Nah, kayak gue udah nggak banget lah, gue nggak into banget sama script sheet. Kalau kalian tahu ada bukunya Ali Susanto, dia nulis namanya judulnya script sheet dan itu sangat lucu gitu, kalian bisa baca. Nah, jadi ketika muncul ada bilang namun pas nulis nggak selesai karangan ilmiah yang wajib ditulis sama mahasiswa sebagian dari persyaratan akhir pendidikan, namun pas nulis nggak selesai. Lalu pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah lalu gimana sih cara kita nyelesain skripsi gitu. Oke, ini akan saya bagi jadi 3 tahap. Yang pertama, bagaimana kita memulai menulis, lalu kita menulis, dan akhirnya kita menyelesaikan tulisan. Memulai menulis. Bagaimana cara menentukan judul? Ini adalah pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Gimana sih cara gue nentuin judul, gimana sih cara dapet topik yang asik gitu, topik yang seru gitu. Gimana sih caranya gitu? Jawabanku cuma satu, sebagai kalau riset. Dan mungkin ketika kalian melihat kata ini tuh kayak kalian langsung kayak turn off gitu, kayak anjir gue belum nulis, saya udah disuruh riset gitu. Nah, riset ini tuh maksudnya sesimpel kayak kalian baca-baca di skripsi kakak tingkat kalian di perpus gitu. Mungkin Butias juga udah kasih tahu kemarin, baca skripsi kakak tingkat kalian di perpus, terus kalian lihat dari struktur bagaimana dia menulis, bagaimana dia gather ideas, itu kalian bisa lihat di situ. Tapi biasanya cuma sebatas di situ. Nah, di sini gue mau kasih beberapa tips buat kalian. Ada beberapa channel lain yang bisa kalian gunakan buat gather idea, buat dapat topik-topik yang fresh yang bisa kalian angkat di dalam tulisan kalian gitu. Kalau kalian tahu, kita sebenarnya manusia tuh ada beberapa tipe pembelajar. Kalau kalian tahu ada namanya FARC. Ada yang visual, audio, reading and writing, sama yang terakhir kinestetik gitu. Nah, ini aku kasih aku kasih sesuai tipe-tipenya. Kalau kalian seorang visual, kalian bisa lihat di YouTube gitu.
topik-topik atau diskusi-diskusi yang sedang ada gitu. Ini aku bahasnya konteksnya di jurusan AN ya. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman yang di luar AN itu bisa dikontekstualisasikan aja dengan jurusannya. Misalnya ini AN, ada channel namanya SGBP, School of Government and Public Policy. Dia sering bikin pembahasan, diskusi webinar tentang misal nih the leadership and strategy in public policy, terus tentang peran pemuda membangun smart city, dan itu hal-hal yang bisa kita jadikan juga buat topik penulisan kita gitu. Yang misal bahas gimana sih leadership in the midst of pandemic, in the midst of COVID-19 pandemic gitu. Itu kan kalian juga bisa bahas gitu dengan melihat ini misal the new leadership in the COVID-19 experience. Nah ini kalian bisa bahas juga. Kalau yang AN misal kalian bisa bahas gimana gaya kepemimpinan lurah-lurah di Solo selama pandemik gitu. Itu kan juga bisa gitu. Nah gimana idenya muncul ya ini dengan sesederhana kita ngelihat video-video ini gitu. Atau kalau selain SGBP kita bisa lihat juga ada, ini aku sering lihat juga Oxford Union, karena aku senang debates, jadi ini bisa juga buat kita memperbanyak, menambah wawasan kita tentang ide-ide tulisan apa yang harus kita bahas gitu. Kayak dia ada bahas debate religion has no place in public life gitu, terus bahas feminism cannot be capitalist, terus segala macamnya itu bisa kita tulis juga gitu. Tinggal dikontekstualisasikan ke keilmuan kita. Kayak religion has no place in public life. Mungkin kalian bisa bahas nih kalau AN ini bahas di Solo kebijakan tentang kehidupan beragama tuh gimana, itu belum banyak dibahas kan. Mungkin biasanya itu lebih ke sosiologis, tapi kalian bisa tarik ke AN-nya tuh gimana gitu. Karena kan sekarang banyak peristiwa-peristiwa yang itu cukup melukai nurani toleransi kita ya. Jadi itu tetap bisa dibahas, tetap kontekstual, tetap relevan gitu. Tinggal kalian kontekstualisasikan dengan keadaan sekarang gitu. Terus ini bisa juga dari Frame and Sentences. Ini punyanya Afutami, yang punya Think Policy Society. Ini kalian bisa lihat juga, baca-baca, lihat videonya. Ini kalau kalian tipe yang seorang yang visual. Atau yang terakhir, ini dulu aku lakukan juga, dulu sempat kepikiran juga dengan ide ini, nonton film. Nonton film tuh bisa juga buat kita gather ideas. Dulu aku senang nonton filmnya Sherlock yang seriesnya BBC ya, yang Benedict Cumberbatch. Nah, dia kan bahas kriminal gitu. Nah dulu aku ada satu ide tulisan, aku pengen lihat bagaimana kehidupan perempuan pasca keluar dari penjara. Dengan awalnya gimana itu bisa muncul gitu. Karena aku ngelihat di sini kok penjara ya settingnya gitu. Terus gimana sih kalau dibahas di Indonesia gitu penjara ini. Terus atau enggak kayak dulu aku abis nonton Me Before You, itu kepikiran gimana sih kebijakan eutanasia di Indonesia atau PSA di Indonesia itu bisa diterapin gak sih? PAS di Indonesia itu bisa diterapin gak sih? Itu kan maksudnya dengan kita sekedar nonton film kita bisa muncul berbagai banyak ide gitu. Dan lalu ketika kalian sudah dapat ide-ide itu, apa yang harus kalian lakukan? Kalau aku dulu langsung aku cari di Scopus dengan kata kunci ide yang aku mau kejar gitu. Misal crime gitu, dan aku tambahin kata-kata yang di bidangku gitu. Misal public policy, dan aku tambahin kata public policy, crime and public policy or crime and public administration gitu. Itu yang dulu aku lakukan, gather idea. Ini kalau kalian visual. Kalau kalian orangnya audio banget, kalian bisa dengar podcast. Endgame with Gita Wirjawan adalah salah satu podcast yang cukup baik untuk didengarkan, untuk gather idea tentang bagaimana kondisi negara atau kondisi negara, karena dia juga ngobrol sama beberapa negarawan juga, beberapa tokoh-tokoh penting. Kayak kemarin aku terakhir dengar dia ngobrol sama Sandiaga Uno, mereka bahas tentang SMA, tentang UMKM. Nah itu kalian juga bisa gather idea dengan mendengarkan ini kalau kalian tipe pembelajar yang audio. Tahu ini Blavatnik School of Government Oxford University juga punya podcast namanya Oxford Policy Pod. Ini kalian juga bisa dengar di sini kalau kalian yang audio ya. Terus kalau kalian orang yang reading and writing, kalian bisa gampang banget sebenarnya. Menurutku di skripsi ini cara terenak, karena ini cara yang aku lakukan dulu adalah dengan reading dan writing. Aku tipe orang yang reading, jadi banyak baca dari dulu gitu. Dari mana aja sumber yang aku baca? Pertama, Scopus. Ini as simple as kita klik keywords, jurusan kita, public administration, itu udah muncul 92.133 dokumen gitu. Dan kita bisa dapat issues terbaru apa aja, current topic, recent topic yang ada di jurusan kita gitu. Dan itu bisa kita jadikan panduan juga buat kita menulis gitu. Lalu
strategic review. Ini jurnal-jurnal. Kalian bisa baca di jurnal-jurnal. Kalau Scopus kan dia lebih ke database, tapi kalau kalian mau lebih spesifik, kalian bisa langsung dibaca di jurnalnya. Ini strategic review ini punya School of Government and Public Policy, yaitu dia bahas isu-isu kayak economic and health, the double burden of tuberculosis in Indonesia gitu. Kayak ini kan jarang-jarang dibahas sama mahasiswa ini. Kayak maksudnya kita lebih cenderung biasanya kalau bahas implementasi kebijakan apa. Tapi kenapa nggak kita coba cari sesuatu yang berbeda kayak ini? Gimana sih beban ekonomi sama beban ekonomi sama beban kesehatan dari TBC gitu, karena kan TBC salah satu penyumbang kematian terbesar juga gitu di Indonesia. Gimana sih kita lihat misal di kontekstualisasikan di Surakarta tuh gimana, penyakit katastrofis tuh gimana kondisinya, itu kan bisa kalian kontekstualisasikan juga kalau mahasiswa AN. Atau kayak misal kemarin aku bisa baca juga di jurnal tentang sugar tax, pajak gula, pajak minuman manis gitu, cukai manis. Itu kan juga belum banyak yang dibahas gitu, dan itu bisa kalian bahas juga gitu. Terus atau kalian bisa baca di sini ini websitenya Blavatsky School of Government and Public Policy. Ini banyak banget, ini ada working papers, policy memos, research insights and reports, practitioners insights. Ini kalian bisa lihat juga, ini banyak banget tipe publikasi yang bisa kalian baca dan bisa kalian jadikan acuan buat menulis, buat gather ideas, buat brainstorming otak kalian buat apa harus menulis apa gitu, menulis judul apa. Atau kalian ini juga aku lakukan dulu sesimpel, karena kalau yang lain-lain ini kan dia biasanya modelnya hanya jurnal ya, dan jurnal tuh kan kita hanya singkat gitu. Istilahnya kalau mungkin jurnal tuh summary-nya skripsi lah, summary-nya tesis, summary-nya disertasi gitu. Nah, kalau kalian mau lebih yang, ini aku lakukan juga dengan menuliskan kata kunci public administration thesis gitu. Prinsipku dari dulu adalah ketika menulis sesuatu, ketika menulis skripsi, aku harus cari contoh yang di atas karyaku gitu. Jadi misalnya aku nulis skripsi, contohku bukan skripsi tapi tesis. Besok ketika aku nulis tesis, contohku disertasi bukan tesis gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau dilogikakan itu kan kalau orang udah nulis tesis berarti dia udah proven ya. Udah bisa menulis skripsi, udah selesai, dan sekarang dia harus nulis tesis dan tesisnya juga udah selesai gitu. Dan itu aku lihat gimana cara dia mikir, cara dia pola berpikirnya, cara dia nulis tuh gimana gitu. Ya aku itu dulu sesimpel dengan mengklik public administration thesis di Google itu udah banyak banget gitu. Kalau kalian mau lebih spesifik tadi bisa juga tambahin kata-kata kunci, keyword yang lebih spesifik gitu. Nah, selanjutnya tahap kedua adalah menulis. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana cara konsisten menulis. Sebenarnya ada dua cara yang sering mahasiswa gunakan ketika menulis. Satu, ada yang pakai tips one day one page, atau ada yang pakai one day one phrase, one day one sentences. Nah itu kan ada tuh banyak. Terus ada juga orang yang menyesuaikan mood gitu. Nah dari kedua hal ini sebenarnya ada yang salah, ada yang benar atau enggak. Kalau menurutku nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena dulu aku juga adalah orang yang menyesuaikan mood. One day one page bagus of course. It shows your consistency gitu. Itu nunjukin konsistensi kalian gitu. Tapi menyesuaikan mood juga nggak salah, asal dengan catatan mood kalian ketika kalian menulis itu tetap ada di strict to the timeline gitu. Kalian tetap punya timeline yang jelas gitu, dan mood kalian juga harus di drive sama timeline yang kalian punya gitu. Jangan sembarang ngikutin mood, nanti takutnya benar kata Mas Wahyu tadi, kita kelamaan nulisnya gitu. Jadi tetap ada strict to the timeline juga, tetap kalian harus punya timeline gitu, dan itu yang aku lakukan dulu. Terus ini Joshua Fields Milburn pernah bilang, dia salah satu founder di The Minimalist, podcaster di The Minimalist, pernah bilang, writing is 30% composition and 70% editing. Nah, ini tips yang kalian bisa gunakan ketika menulis besok gitu. Menulis tuh 30% komposisi, 70% edit gitu. Jadi kalian tulis aja kayak aku dulu, tulis semua ide aku dulu, bagaimana nanti jalan kalimatnya kurang jelas itu nanti kita tinggal di editing gitu. Tapi yang penting nulis dulu aja untuk memforce konsistensi kalian gitu. Jadi ini tipsnya, writing is 30% composition and 70% editing gitu. Yang kalian perlu tanamkan di otak kalian gitu. Jadi jangan takut kayak, aduh kalau nulis kayak gini nanti salah nggak ya? Aduh kayak nulis kayak gini salah nggak ya? Nggak perlu takut hal-hal kayak gitu, karena itu kita punya porsi 70% buat editing gitu, buat editing naskah kita gitu. Dan juga kan dengan adanya tim dosen pembimbing itu juga sebenarnya kalau kita lihat substansinya adalah buat bantu kita editing naskah kita gitu, proofread naskah kita gitu. Nah, menyelesaikan tulisan. Bagaimana kita menyelesaikan tulisan di skripsi? Proofreading is a must. Ini aku tebelin is a must-nya, karena
kadang beberapa orang ketika sudah menyelesaikan tulisannya, sudah nulis bab 1 sampai bab 5, mereka nggak proofread, mereka nggak baca lagi karya mereka. Nah, tapi di sini aku kasih tips ke kalian baca lagi karya kalian dari awal sampai akhir. Tujuannya buat apa? Tujuannya ketika nanti kalian sidang, ketika kalian ujian, itu bisa kalian bertanggungjawabkan dan kalian bisa lebih hatam dengan apa yang kalian tulis gitu. Nah, ini ada tips menulis per bab nih gitu. Ini mungkin juga udah dibahas sama Bu Tias kemarin, tips menulis per bab, tapi ini aku ringkas. Pertama, bab 1. Tips menulis bab 1 adalah perkuat dasolen dan dasein gitu. Jadi bab 1 kan latar belakang masalah. Jadi di bab 1 yang harus kalian perkuat adalah masalah kalian. Apa sih sebenarnya masalah kalian? Dasolen dasein ini apa? Dasolen tuh apa yang seharusnya dan dasein tuh apa yang senyatanya gitu. Masalah kan adanya ini ya, kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya ya. Nah, itu yang harus kalian perkuat gitu, perkuat dengan data-data, perkuat dengan teori gitu. Ini yang ini kunci pertama adalah kalian harus perkuat masalah kalian. Kalau penelitian kalian penelitian masalah. Tapi kalau penelitian kalian ada 2 macam penelitian sebenarnya. Ada satu penelitian lagi namanya penelitian best practice kalau di AN. Jadi kita bisa lihat gimana best practice satu daerah dalam menerapkan sesuatu. Nah, ini yang bisa kalian perkuat juga kalau penelitian best practice. Kenapa kalian tertarik banget untuk meneliti hal tersebut gitu. Terus bab 2. Banyak baca penelitian serupa. Ini aku udah kayak bilang tadi. Yang cara yang aku lakukan dari dulu adalah ketika menulis bab 2, karena kita bahas tentang kajian teori ya, itu kita harus banyak baca penelitian serupa gitu. Penelitian serupanya biar gampang. Kalau aku dari dulu biar lebih mudah adalah jangan baca jurnal doang, tapi baca tesis atau baca disertasi tentang penelitian serupa gitu. Karena kalau kita baca tesis sama disertasi kan dia sudah mengarah ya. Ini karya ilmiahnya yang modelnya hampir sama dan gaya tulisannya, model tulisannya juga mirip-mirip. Jadi kita bisa lebih gampang buat mengkontekstualisasikan ketulisan kita gitu. Bab 3. Baca tesis atau disertasi penelitian serupa sama baca buku metode gitu. Beberapa mahasiswa, beberapa teman-teman kadang tuh ketika menulis metode itu tuh hanya menjiplak dari jurnal atau dari skripsi yang sudah ada gitu, tapi tidak pernah baca buku metodenya langsung gitu. Dan itu salah satu hal yang teman-teman harus hindari, yaitu caranya adalah baca buku metodenya langsung. Ketika misal teman-teman di AN paling sering kalau kualitatif itu pakai metodenya Melson Huberman. Nah, itu coba teman-teman baca buku aslinya Melson Huberman and then read the book gitu. Kayak aku kemarin aku pakai analisis tematiknya Brown and Clark. Aku baca bukunya Brown and Clark. Aku nggak baca bukunya Melson Huberman, aku bacanya bukunya Brown and Clark. And then aku juga ikut kelas-kelasnya Brown and Clark di YouTube gitu. Jadi kita harus familiarize diri kita dengan apa yang mau kita teliti, dengan bagaimana kita meneliti hal tersebut gitu. Bab 4, baca kembali bab 1 dan bab 2 is a must, karena bab 4 adalah kita bagaimana kita menjawab rumusan masalah yang sudah kita buat, terus banyak baca jurnal untuk memperkuat pembahasan. Jadi ini sangat penting teman-teman, ketika kalian mau menaikkan skripsi kalian satu level di atas skripsi pada umumnya, terutama kalau kualitatif ya, biasanya kan kualitatif dia sangat deskriptif. Bagaimana caranya adalah dengan banyak baca jurnal untuk kayak perkuat pembahasan. Misal kayak aku bahas tentang kawasan tanpa rokok gitu. Ternyata temuanku ada unsur di kawasan tanpa rokok di Solo. Ternyata temuanku yang memperkuat isu ini untuk masuk ke agenda pemerintah itu ada personal values gitu. Nah, kalau misalnya kita deskriptif banget, kita cuma bisa deskripsiin ada personal values dari stakeholders gitu. Tapi kalau kita baca teori, kita baca jurnal-jurnal serupa tentang itu, kita cari tentang bagaimana personal values mempengaruhi proses kebijakan, itu kita bisa bahas lagi. Kayak nanti kita bisa tambahin tulisan. Sejalan dengan penelitian ini, personal values memang memiliki porsi dalam penyusunan kebijakan, bla 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 itu. Dan itu kita bisa buat tulisan kita lebih advance gitu. Tujuannya buat apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah untuk melatih cara kita berpikir, melatih cara kita berpikir kritis, cara kita berpikir analytical. Memang kesannya sangat merepotkan, tapi percaya atau tidak teman-teman, itu adalah skill-skill yang nanti dibutuhkan ketika di dunia kerja. Sabda pernah bilang di TED Talks yang sama UI, Sabda pernah bilang itu skill-skill yang nggak kelihatan di permukaan ketika hiring pegawai, tapi itu skill-skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja gitu. Jadi teman-teman bisa latih skill-skill tersebut ketika menyelesaikan karya teman-teman juga. Dan bab 5, proofread, balik sama kayak yang tadi, bagaimana menyelesaikan proofread dari bab 1 sampai bab 4, dan baru bikin kesimpulan setelah kalian proofread gitu. Analisis kualitatif, ini lebih spesifik, lanjut ke analisis kualitatif. Kalau tadi Wahyu udah bahas kuantitatif, di kualitatif sebenarnya
permasalahan utamanya yang aku lihat sebenarnya bukan ke metode secara keseluruhan, tapi kadang teman-teman bingung tentang analisis kualitatif gitu. Karena dari dulu ketika ada kebijakan dulu juga di prodi AN UNS bagaimana dibatasin per batch, ada yang nggak boleh ngambil kualitatif lagi, itu bukan nggak boleh ngambil kualitatif, tapi di analisisnya divariatifkan gitu. Karena dari tahun ke tahun analisis yang dipakai hanya analisis Miles dan Huberman gitu. Nah, di sini aku mau tampilin beberapa teknik analisis yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman melakukan penelitian kualitatif. Mungkin kalau lebih dasarnya apa itu penelitian kualitatif, bagaimana melakukan penelitian kualitatif itu bisa teman-teman dapatkan di mata kuliah metode penelitian ya. Dan itu teman-teman pasti udah dapat, tapi di sini aku mau coba jabarkan beberapa analisis kualitatif yang bisa teman-teman gunakan. Ada constant comparison analysis, nanti teman-teman bisa baca, biasanya dipakai di grounded theory. Terus ada thematic analysis, ini punya Brown and Clark atau punya Boyatzis, ini nanti teman-teman bisa baca juga. Ada discourse analysis, analisis diskursus, teman-teman bisa baca juga. Ada discourse network analysis, jadi kalau tadi kita cuma ngomong diskursus doang, ini di discourse network analysis atau di ini kita bisa lihat pola jaringan diskursusnya, pola jaringan perdebatannya gimana, pola jaringan wacananya kita bisa lihat di sini, atau konten analisis wacana, dan naratif analisis. Jadi sebenarnya banyak banget teknik-teknik analisis yang teman-teman bisa gunakan ketika menulis penelitian kualitatif. Jadi nggak harus terpaku pada satu teknik analisis, misal milik Miles dan Huberman gitu, atau milik Nasution, atau milik HB Sutopo gitu. Jadi sangat banyak sekali teknik-teknik analisis yang bisa teman-teman gunakan. Nah, caranya gimana ketika buat mengerti teknik analisis, yaitu tadi aku bilang baca bukunya dan baca penelitian-penelitian serupa gitu. Itu paling gampang sebenarnya. Ada grounded theory juga buat teknik analisisnya. Nah, beberapa software yang ini lanjut kalau tadi udah ke teknik analisis, aku bahas singkat aja, nanti kita mungkin banyak di diskusinya. Ini ada beberapa software yang mempermudah teman-teman untuk menulis kehidupan skripsi kalian. Yang pertama pasti tidak lepas adalah Microsoft Word. Dan ini yang aku masukin di sini. Microsoft Word sangat penting. Daripada teman-teman pakai WPS ribet-ribet, mendingan teman-teman pakai Microsoft Word. Kan ada tuh yang kadang yang nggak bisa, dia tidak bisa beli Microsoft Word yang original, dan dia memaksakan dirinya bahwa gue nggak mau ngebajak, gue harus mendukung produk-produk orisinil gitu. Dia kan biasanya bakal pakai WPS atau segala macam gitu. Nah itu kayak agak ribet deh teman-teman. Kalau aku saran sih pakai Office aja sih, karena itu mempermudah kita banget sih. Atau enggak kalau teman-teman misal idealis dengan oke gue harus beli, kalian bisa beli Office 365 dan itu setahun nggak terlalu mahal kok gitu. Patungan satu rumah juga bisa gitu. Nah, selain Office, ada apa lagi yang bisa kalian teman-teman pakai Mendeley. Ini buat gather database jurnal-jurnal yang kalian pakai, tulisan-tulisan yang kalian pakai, ini kalian bisa pakai Mendeley. Terus kalian bisa pakai QDA Miner ketika kalian meneliti kualitatif, kalian bisa pakai QDA Miner ini untuk mempermudah proses kalian melakukan coding, penarikan kesimpulan, segala macam ini. Kuantitatif software analisis ini yang free. Ini kalau QDA Miner ini free, jadi teman-teman bisa pakai, nggak harus pakai NVivo atau satunya lagi Max QDA, nggak harus pakai itu. Teman-teman bisa pakai QDA Miner juga yang free, karena tadi kita strict to the kayak gue orangnya pendukung hak cipta banget itu. Kita cari yang free aja gitu, QDA Miner. Terus ada PLS, Smart PLS, ini analisis kuantitatif ketika teman-teman mau melakukan path analysis, teman-teman mau buat analisis SEM, ini teman-teman bisa pakai PLS. Terus ini ada IBM SPSS. Nah ini sebenarnya SPSS ini yang tadi Wahyu pakai ini juga sebenarnya itu tuh beli gitu. Dan kami cenderung dari dulu tuh ngebajak gitu. Jadi terserah teman-teman mau tiru atau enggak. Tapi kalau teman-teman nggak mau tiru, nanti mungkin bisa cari software-software kuantitatif yang free gitu. Nah, selanjutnya ada, ini aku tutup, ini udah selesai paparan dari aku. Aku kasih satu quotes yang aku pegang teguh sesuai namaku dari dulu ketika menulis skripsi adalah, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, teman-teman. Sebagus apapun karya kalian, sebagus apapun ide kalian, kalau nggak selesai itu juga jelek. Tuh, ini aku diingetin dulu sama Kasubaku Dilan. Jadi aku pas magang di Lembaga Administrasi Negara, dia bilang, idemu bagus, tapi kalau nggak selesai juga nggak bagus. Jadi kalau teman-teman punya ide bagus, ya diselesaikan gitu. Nah, karena ini, balik ke sini, kata-katanya nih, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Nah, udah. Sekian aja paparan dari aku. Makasih udah dengerin. Kalau mau tanya langsung aja. Kalau nggak mau langsung juga bisa lewat IG @tebusan. Kalau nanya lewat IG sekalian follow @paruwaktu.id. Teman-teman bisa denger podcastku juga di sana. Mungkin bisa dapat ide-ide nulis skripsi juga. Atau dengerin juga di Spotify di Paru Waktu. Terima kasih teman-teman buat waktunya.
Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mas Teguh atas paparan materinya. Setelah menyimak materi dari Mas Wahyu dan Mas Teguh, semakin menambah pengetahuan kita semua mengenai dunia perskripsian. Baik, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Peserta boleh bertanya secara spesifik kepada salah satu pembicara kita, atau bisa juga bertanya secara general kepada keduanya. Sesi tanya-jawab berlangsung selama kurang lebih 30 menit sampai pukul 10.45 WIB. Bagi para peserta yang sudah menahan rasa ingin tahunya, boleh sekali bertanya dengan terlebih dahulu menuliskan nama, _instansi, _pertanyaan di kolom chat. Mungkin sebelum membacakan pertanyaan dari audiens sembari menunggu, saya ingin mengobrol sedikit nih dengan Mas Wahyu dan Mas Teguh. Gimana, boleh nggak, Mas? Boleh. Monggo, silahkan. Mari, silakan. Kalau dari Mas Wahyu dan Mas Teguh sendiri, waktu ngerjain skripsi kemarin itu ada nggak sih kayak rasa malas, entah itu mau mulai ngerjain atau di tengah-tengah ngerjain skripsi itu terus ngerasa malas gitu. Terus gimana nih tips-tips atau cara untuk mengatasi rasa malas skripsian? Mungkin bisa dari Mas Teguh. Silakan Mas Teguh menjawab pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Ini personal ya. Nanti mungkin jawabanku pasti berbeda dengan Wahyu gitu. Tapi kalau ditanya ada rasa malas atau enggak, tentu karena ketika aku menulis juga itu kan ada satu kondisi yang force major ya. Tiba-tiba ada pandemi gitu dan itu akhirnya jadi stres juga karena dulu penelitianku tuh key informan kunci kalau di kualitatif, informan kunciku tuh dinas kesehatan yang notabene-nya waktu itu jadi yang harus ngurusin di Solo ini gitu. Jadi aku agak terhambat juga. Kalau ada malas pasti ada. Kalau malas pasti ada, tapi caranya gimana? Itu adalah dengan break the routine. Aku selalu percaya kayak dulu aku ngobrol-ngobrol sama temanku anak psikologi juga. Gimana kalau kita malas, kita break the routine. Kita berhenti dulu dari rutinitas kita sejenak, dari rutinitas kita menulis skripsi. Kita lebih kenal diri kita, lakukan apa yang kita suka, dan kasih jangka waktu, misal seminggu kalian mau break the routine. Nah, ketika udah seminggu kalian sudah kenal diri kalian lebih lagi, kalau bahasanya Alexander Ruby, kita meningkatkan self awareness kita gitu. Kita meningkatkan self awareness kita 1 minggu gitu atau itu. Nah, setelah itu baru kita kembali lagi gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa ketika kita menulis itu kita fresh gitu. Dan caranya gimana? Itu break the routine aja dulu gitu. Karena kalian kadang sadar gak sih kalau sebenarnya yang bikin kalian malas itu adalah karena kalian jenuh sama apa yang kalian lakukan gitu. Salah satu penyebab kalian malas ya. Kalian jenuh dengan apa yang kalian lakukan. So gimana tipsnya buat mengatasi jenuh? Ya berhenti dari apa yang kalian lakukan dulu, berhenti sejenak, ambil break, kenali diri kalian lebih lagi dan baru nanti kembali setelah kalian ambil break gitu. Dan hal-hal ini, cara-cara ini, ngambil break rutinitas ini juga yang kalian temukan juga nanti bakal di dunia kerja. Jadi kalau kalian tahu di dunia kerja tuh ada namanya cuti sabbatical living kalau kalian tahu. Nah itu cuti yang diberikan kepada orang-orang di dunia kerja untuk ambil cuti selama 2 bulan, berhenti dari semua pekerjaan yang mereka lakukan dan mengenal diri mereka lebih lagi gitu. Dan penelitian menunjukkan bahwa ketika mereka setelah selesai melakukan cuti sabbatical, biasanya produktivitasnya meningkat gitu. Dan cara ini juga bisa kita lakukan gitu. Kita nggak perlu sabbatical juga 2 bulan. Kita cukup mungkin ambil seminggu 2 minggu gitu. Dan kita ambil break our routinity gitu. Dan kita baru mulai menulis lagi gitu. Kita kenal diri kita, baru kita mulai menulis lagi. Gitu sih kalau dari aku. Baik, terima kasih Mas Teguh. Kalau dari Mas Teguh sendiri itu caranya dengan jeda sejenak dari rutinitas keseharian. Kalau dari Mas Wahyu, gimana nih cara untuk mengatasi rasa malas yang menyerang ketika ngerjain skripsi? Dipersilakan untuk Mas Wahyu. Oke. Dengeran ya? Dengeran, Mas. Dengeran. Ya sebenarnya mirip sama Mas Teguh ya. Maksudnya ketika kamu males ya kamu berhenti dulu. Tapi yang kunci sama, kata kuncinya sama. Tapi yang jadi apa ya?
yang perlu digarisbawahi adalah kita kembali lagi untuk mengerjakannya itu kapan gitu loh. Jadi kalau malas ya, saya dulu malas ya ketika dosen pembimbing saya sih lebih ketika tidak bisa saya hubungi, maksudnya saya sudah berusaha untuk mencoba untuk menyelesaikan kan, tapi tidak ada jawaban. Iya, maksudnya gimana ini harus gimana gitu kan. Ya udah, waktu itu cari kebahagiaanmu. Kalau kebahagiaan kan mesti kita semua cari bisa ya, punya tipikal masing-masing ya. Tapi dulu itu yang jelas kamu harus target kapan waktu itu kembali gitu. Gak apa-apa, emang skripsi itu capek, wajar, mentalnya juga kena seperti yang saya bilang tadi. Cuma kapan kita baliknya itu yang penting gitu. Gitu sih. Kalau aku pribadi ya dulu. Aku dulu ya gitu tadi, pokoknya mesti kesel, terus capek, terus apa itu jenis males juga, ini harus ngapain lagi, kok nggak bisa dihubungi gini-gini, berhenti kan. Tapi ya aku nargetin diri sendiri, ini harus mungkin dalam waktu 2 minggu aku harus ngerjain lagi, harus chat dosenku lagi kayak gitu. Yang penting ya sesuai kuatnya Mas Teguh tadi sih, skripsi yang baik itu skripsi yang selesai kok. Biasanya kalau mahasiswa awal-awal tuh mesti pengen cari judul yang bagus, yang bahasanya menarik gitu. Tapi pada akhirnya yang terbaik adalah yang selesai gitu. Jadi kamu harus punya batas kapan harus menyelesaikan ini gitu. Alhamdulillah kalau sampai ya, maksudnya alhamdulillah kalau kalian selesai gitu pada waktu yang kalian tentukan. Kalau misalnya kelebihan sedikit kan kamu juga masih punya semangat untuk menyelesaikannya, seperti itu. Kalau pribadiku seperti itu sih. Ya. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Dan jadi yang paling penting itu kita harus tetap konsisten mengerjakan skripsi dan mengingat goals yang harus kita capai untuk mewujudkan mimpi kita. Nah, ini apa-apa, kalian istirahat nggak apa-apa. Ya. Mau kemanapun, mau liburan, mau jualan atau mau apalah bisnis itu nggak masalah. Tapi yang penting kalian harus selesai skripsinya. Selama belum ada pengumuman kalau kalian lulus hanya dengan nilai kuliah misalnya, harus selama ini kan kalau kalian lulus harus menyelesaikan skripsi kan. Nah, itu kalian juga harus selesai skripsi. Kayak gitu sih. Moga-moga. Baik, selanjutnya ini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Sekar Universitas Hang Tuah. Kakak kalau mau ambil skripsi tentang review jurnal itu bagaimana Kak caranya? Apakah berbeda dengan mengerjakan skripsi yang lainnya? Untuk Mas Wahyu, silahkan menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjut Mas Teguh. Literatur review ya berarti ya, literatur review ya. Kebetulan temanku satu bimbingan itu ada yang literatur review juga sih. Pertanyaan dari Sekar ya ini. Ada literatur review. Kalau saya tanya, literatur review mungkin lebih banyak kalian untuk membaca referensi buku sebagai nanti analisis di bab 4-nya. Jadi jurnal buku itu menjadi kunci dalam pembahasannya. Karena kan kalian tidak penelitian gitu loh. Kalau di Prodi AN seperti itu ya, kemarin dari temanku satu bimbingan itu. Dia lupa aku judulnya. Yang jelas lebih banyak untuk membaca referensi tentang jurnal, buku dan sebagainya sebagai analisis di bab 4-nya. Kalau skripsi yang kuanti-kuali kan kita penelitian ya. Kuanti ya nyari respondennya, kalau kuali nyari narasumbernya. Kalau literatur review memang lebih banyak membaca referensi lebih tepatnya. Ya buku, ya jurnal sebagai analisis di bab 4-nya. Kalau untuk jumlahnya memang banyak sih. Nah, itu memang tergantung diskusi kalian dengan dosen pembimbing kalian. Bagaimana batas bukunya, batas referensinya berapa, itu lebih banyak diskusi sih sama dosen pembimbingnya. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Teguh. Oke, tadi dari siapa? Sorry pertanyaannya. Dari Sekar. Sekar ya, dari Sekar, Mas. Dari Universitas Hang Tuah ya. Nah, jadi buat literatur review ini aku agak teknis juga.
ini lagi-lagi Sekar dikembalikan kepada program studi dan kampus. Biasanya mereka punya guideline sendiri buat menulis literatur review. Tapi ini aku bisa kasih saran ketika kamu mau nulis literatur review, coba screen share-ku dinyalain, di enable. Udah belum? Sudah. Oke. Kamu Sekar bisa pakai namanya ini, metode Prisma buat literatur review. Nanti kamu bisa baca-baca. Ini yang biasa digunakan. Jadi dia bikin dulu kriteria inklusi, kriteria eksklusi, terus gimana eligibility-nya, indicnya gimana. Ini kalau kamu mau nulis sistematik review ini kamu bisa pakai metode Prisma. Dan itu guideline-nya, books-nya, panduannya itu bisa kamu download aja di Google, tinggal cari aja Prisma Literatur Review. Dan yang ini Prisma ini biasanya digunakan memang buat menulis paper-paper atau menulis skripsi literatur review. Nah, kenapa tadi aku bilang aku kembalikan kepada prodinya, karena untuk sistematika itu nanti bakal kembali kepada prodi masing-masing. Biasanya kalau literatur review itu memang pembahasan di bab 2, seharusnya ya kalau literatur review menurutku kita tidak perlu membahas lagi kajian teori gitu di bab 2 gitu. Tapi mungkin kita langsung bisa bahas bab 2 tuh metode gitu. Karena kan kita mau bikin literatur review namanya ya, dan bab 2 kan sebenarnya itu kita nulis literatur review juga gitu. Jadi buat apa gitu kita nulis literatur review di bab 2 dan 4 gitu. Nah, lagi-lagi nanti dikembalikan ke program studi kalian masing-masing, program studinya Sekar juga di Hang Tuah tuh gimana. Ada nggak sih panduan khusus buat nulis literatur review? Tapi kalau secara teknis tadi Sekar bisa pakai yang namanya Prisma, buat teknik analisisnya bisa pakai Prisma. Atau Sekar kalau mau lebih advance, Sekar bisa juga lakukan bibliographic analisis pakai namanya Force Viewer gitu. Jadi nanti coba mungkin Sekar bisa baca-baca aja gitu. Kalau mau lebih khusus nanti mungkin cari di internet aja tentang Force Viewer segala macam, itu bibliographic analysis. Itu salah satu cara yang bisa dipakai di literatur review juga. Jadi gitu Sekar, semoga bisa menjawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Wahyu dan Mas Teguh. Pertanyaan selanjutnya dari Braninda Kaisarita Administrasi Negara UNS. Buat Mas Teguh sama Mas Wahyu, izin bertanya. Gimana sih cara ngadepin dosen yang dikit-dikit tuh bilang monggo terserah? Kitanya udah tanya-tanya soal teori, rumusan masalah, metode, itu selalu terserahkan. Jadi aku mikirnya kayak skripsiku aman aja gitu, nggak banyak kritik dan semuanya diterserahin. Tapi takutnya nanti pas sempro, salah semua. Terus untuk Mas Wahyu, aku juga ngambil judul kualitas pelayanan dan kuanti juga. Kira-kira metode yang paling cocok itu apa? Karena dosennya ditanya cuma terserah. Terima kasih. Jawaban yang siapa dulu, Teguh atau saya? Monggo Mas Wahyu dulu. Ini pertanyaannya sangat AN sekali ini. Terserah ya. Sebenarnya pertanyaan seperti ini sering sih ditanyain teman-teman ya, di angkatanku, ya angkatan 2017, 2018. Apa ya, kok dosen kok ditanya terserah Mas. Sebenarnya gimana ya, mungkin gampangnya dosennya tidak mau ribet ya, dosen membimbing kalian maksudnya, dosen membimbing kamu berarti beliau tidak ingin ribet, karena ya belum tentu itu dibaca, ya mohon maaf ya, belum tentu skripsimu itu dibaca secara rinci gitu loh, yang penting terserah dulu. Terus kan yang mbok takutin kan pas sempro ya, sebenarnya kuncinya gini sih, mungkin buat teman-teman semua ya yang nanti akan menghadapi skripsi sempro ya, sebenarnya mau kalian, kalau pendapatku ya ini ya, mungkin beda sama Mas Teguh nanti. Kalau pendapatku, entah kalian itu mengerjakannya sudah merasa benar ya, pekerjaan kalian ini benar nih, kalian merasa benar, dosen pembimbing kalian juga ACC atau gimana, atau jawabannya terserah, itu dosen penguji kalian akan tetap mengkritisi gitu loh, merevisi ya, memang nanti tergantung revisinya banyak atau tidak, itu tergantung tipikal dosen juga, karena dosen itu ada yang ya modelnya simpel, terserah itu model yang simpel, maksudnya ya wes Mbak kamu lanjut aja atau gimana, itu ada juga dosen yang rinci, bahkan saking rincinya dari bab 1 sampai 3 itu benar-benar dicek sampai halaman sampai daftar isi, sampai pengisian halaman kan ada tulisannya ya, ada mesti halaman awal di bawah sendiri, halaman selanjutnya di kanan atas, seperti itu. Dan kalau dosen yang tipikal rinci
emang itu dikoreksi. Jadi mungkin kalau boleh saran buat kamu ya udah kalau dijalanin aja sih lebih tepatnya. Karena gimana ya, kalau entah kamu benar apa salah, kamu merasa benar gitu aja, kamu masih bakal tetap kena revisi gitu loh di seminar proposal. Dan ya udah ngikutin aja alurnya, karena gimana pun kamu itu mahasiswa gitu loh. Maksudnya mesti akan ada saran yang baik dari dosen pengujinya gitu. Jadi nggak apa-apa ya, makanya itu disiapin mentalnya aja. Mentalnya juga biar kuat lah. Maksudnya wis apapun yang menjadi revisi saya terima, nanti saya kerjakan revisi. Poin pentingnya itu kamu mau mengerjakan revisi tersebut untuk menjadi skripsi yang baik nantinya. Kan 1, 2, 3 kan proposal kan. Nanti kalau 4, 5 kan selesai. Itu tadi skripsi akhirnya selesai. Kuncinya itu sih kalau aku. Terus tak harus kalian ya, kualitas pelayanan kuanti ya. Sebenarnya kalau banyak kalau pakai kuanti itu pakainya itu sih dari ZTML, dari para suraman yang 5 aspek ya, tangible, reliability, responsiveness, empati, sama assurance. Kalau kualitas pelayanan ya biasanya pakai itu. Itu memang teori lama. Mungkin beberapa dosen AN kayak Bu Christine gitu mungkin kurang serk kayak gitu ya. Ini teori lama Mbak. Tapi kemarin waktu aku juga tak tanyain ke dosen pembimbingku, ini gimana Bu, teorinya lama, nggak masalah gitu, nggak masalah Mas, yang penting kamu bisa mengaplikasikan itu di bab 2. Jadi makanya tadi aku kan sering bilang, itu tergantung kalian, pembicaraan kalian dengan dosen sebenarnya. Sebenarnya pakai teori lama juga nggak apa-apa, yang penting kamu bisa menjelaskan dengan baik. Menurut saya teori ini masih bisa dipakai karena masih digunakan dalam penelitian apa atau gimana lah, pinter-pinternya kalian membuat kata. Mungkin dari aku itu sih. Mungkin bisa Mas Teguh menambahkan atau berbeda pendapat dengan saya. Saya terserah Gu. Saya jarang tidak sependapat ya orangnya. Saya biasanya lebih cenderung menambahin, bukan tidak pendapat. Kalau ditanya tadi gimana cara ngadepin dosen yang terserah. Kalau satu cara yang bisa dilakukan adalah dikomunikasikan ya. Kamu harus bisa komunikasiin ke dosennya ya, entah ya, tapi kamu harus tetap komunikasiin ke dosennya gitu. Karena Sapardi pernah bilang, gue nge-quotes buku banget ya, tapi Sapardi pernah bilang di bukunya tuh komunikasi tuh inti kehidupan teman-teman. Jadi kalian harus tetap komunikasikan ke dosen kalian. Terus caranya gimana ketika dosen tetap ngomong terserah? Kalau aku, cara yang bisa dilakukan adalah dengan self-review. Jadi kamu nge-review sendiri tulisanmu, kamu bandingin sama yaitu kalau aku selalu mencari yang 1 tingkat di atasku. Jadi aku bandingin sama tesis acuanku, disertasi yang aku punya, yang aku jadikan acuan, aku bandingin. Dan cara yang ketiga yang bisa dilakukan adalah dengan mencari tutor dalam menulis gitu. Dulu aku jujur ketika menulis aku juga ada tutor selain dari dosen pembimbing, aku ada tutor temanku anak S2 administrasi negara juga di UNER. Jadi dia tutorku, jadi setiap ada tulisanku aku kirim juga ke dia, Mang tolong review dong gitu, ada masukan atau enggak gitu, nanti kita diskusi gitu. Jadi tipsnya teman-teman mungkin bisa cari tutor, mungkin bisa kontak tuh kakak tingkatnya, bisa bantu atau enggak. Kayak aku sekarang juga lagi bantu ngetutorin anak AN 18 juga, aku bantu ngetutorin juga, jadi bantu nge-review tulisannya dia juga, biar mungkin kalau misalnya dia ngadepin yang dihadapin sama Brandinda sekarang ya, jadi aku ngebantu dia juga buat ngetutorin. Itu sih kalau dari aku mungkin. Tapi kalau yang tadi masalah kualitas pelayanan itu lebih Wahyu yang ngerti ya, karena aku tidak terlalu fokus ke pelayanan publik. Tapi nggak semua cutting mau ngetutorin Mas, iya memang benar gitu. Makanya coba cari cutting yang deket aja gitu. Dan kamu nggak usah ngomong harus tutor gitu, tapi cuma ngomong tolong review dong Mas Mbak skripsi saya gitu, ada saran gak, ada masukan gak, karena dosen saya nih kayak gini banget nih, jadi ngomongnya terserah aja nih gitu. Nah mungkin coba kamu bisa mulai aja gitu, mulai obrolan gitu. Mas Wahyu juga pasti open banget kok kalau misalnya kamu mau konsultasi atau apa, pasti dia sangat terbuka dan dia fast res kalau ditanya-tanya kayak gitu. Jadi kamu bisa langsung hubungi juga tuh Mas Wahyu tuh buat tanya-tanya kayak gitu tuh. Nah, jadi gitu sih tips dari aku. Jadi karena kan masalah dosen, bagaimana mood dosen itu kan
sesuatu hal yang di luar kendali kita ya. Kalau filosofi stoicisme tuh bilang kita punya namanya dikotomi kendali, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Nah, yang dosen itu yang nggak bisa kita kendalikan gitu, dan kita jangan fokus ke hal yang nggak bisa kita kendalikan, nanti kualitas hidup kita menurun gitu. Kita fokus aja ke hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu. Gitu aja sih kalau dari aku. Ya, pokoknya dijalanin wainin. Ya bener, sharing-sharing sama orang, sama cutting nggak masalah. Yang Bu percayai pokoknya satu itu. Terus ya itu pokoknya jalanin aja lah. Nggak apa-apa ya, pokoknya jalanin wae. Mau dibantah atau terserah, pokoknya jalanin terus ya. Yang penting skripsimu selesai, udah itu aja. Betul. Sama nambahin tadi, takut kalau di sempro dibantai atau apa gimana. Kalau aku ya mungkin beda sama Mas Wahyu, aku selalu menganggap dari dulu sempro adalah tempat di mana karyaku dipertajam gitu. Jadi coba bawa pandangan tersebut, jangan takut salah, bukan salah. Karya kalian tuh dipertajam di sempro, kalian kurang apa nanti dipertajam. Tidak, kalau menurutku dari pengalamanku ngelihat beberapa selama 5 tahun terakhir ini di AN, nggak ada sempro yang nggak lulus gitu. Tapi pasti lulus dengan revisi gitu. Dan ya udah diterima aja gitu. Karena itu mempertajam karya kalian dan itu bagus. Jadi kalian bisa lebih mengerti karya kalian. Mungkin yang perlu kalian persiapkan, yang perlu berani persiapkan adalah lebih ke situasi mental, kondisi mental ketika sempro gimana cara Brandinda melihat sempro gitu. Kalau Brandinda melihat sempro sebagai tempat di mana di mana karya Brandinda bisa dipertajam, itu bakal sangat bagus gitu. Jadi kamu menganggap sempro, bantaian-bantaian yang dianggap bantaian itu sebagai sesuatu hal yang positif gitu. Tapi kalau kamu melihat itu sudah sebagai kok dijegal, kok salah, ya itu yang kamu harus kamu harus fix gitu mindsetnya gitu. Fix your mindset gitu. Lagi-lagi balik ke tadi, kita bisa yang bisa kita kontrol tuh mindset kita. Hal-hal di luar mindset kita itu nggak bisa kita kontrol. Pandangan orang lain segala macam, pendapat orang lain nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi ya fokusnya di situ aja, fix our mindset gitu. Ya, betul sekali. Baik, terima kasih untuk Mas Wahyu dan Mas Teguh. Ada pertanyaan selanjutnya dari Al-Mahdi, KMAP. Untuk Mas Wahyu dan Mas Teguh, Mas kan pasti tidak mungkin jika tidak direkrut Bapak atau Ibu dosen untuk kepentingan program riset bersama. Pas akhirnya menuju skripsi, apakah Bapak atau Ibu dosen memberikan pekerjaan di kala sedang skripsi tersebut, dan apakah itu mengganggu fokus pengerjaan? Untuk Mas Teguh, monggo menjawab terlebih dahulu. Cocok ini pertanyaannya. Cocok. Aku tidak paham program riset. Apa itu program riset? Nggak. Lagi-lagi ya balik ke Al-Mahdi ya. Mengganggu atau enggak kan itu bisa balik ke kamu. Gimana time managementmu, gimana kamu mengatur. Ada hal-hal yang bisa kamu, yaitu time managementmu aja sih. Kayak aku dulu, aku sharing dulu sebenarnya aku sempat, ya tadi kalau aku balik ke jenuh tadi ya, aku sempat jenuh skripsi, terus aku ninggal tuh skripsiku, aku fokus ke riset sama dosen, riset sama Center for Fintech and Banking, aku tinggal, tapi aku tetap tahu bahwa aku tetap harus selesai semester ini, jadi nggak cuma ninggal, tapi aku tetap punya timeline yang harus aku kejar gitu, dan aku akan menyesuaikan timelineku gitu. Nah, jadi lagi-lagi mengganggu atau enggak itu balik ke kamu sih. Balik ke kamu gimana kamu manajerial waktumu gitu. Gitu aja sih kalau aku. Mungkin Wahyu bisa nambahin. Oh, kalau saya malah tak tolak ya. Dulu ada di Pak Rino kalau saya, ya dosen AN namanya Pak Rino juga menawari lah ada riset, tapi saya tolak. Sebenarnya pas nggak skripsi itu Pak, mau skripsi waktu itu waktu itu saya jadi ketua Anapura itu. Nah terus takutnya keganggu kan, saya tipikal kalau ya mending fokus satu hal dulu aja gitu loh, akhirnya ya tak tolak sampai sekarang. Sampai lulus nggak ditawari lagi sama Rino, jadi nggak ada pengalaman itu sih. Sebenarnya lebih ke Mas Teguh sih kalau riset bersama ya. Nggak ada pengalaman itu sih, tak tolak. Selanjutnya Teguh, pertanyaan buat Mas Teguh itu. Baik, terima kasih Mas Wahyu dan Mas Teguh. Mohon maaf untuk para
peserta. Ini pertanyaannya sudah banyak yang masuk dan pertanyaannya sudah dicukupkan. Pertanyaan selanjutnya dari Rani UNS. Ini untuk Mas Teguh. Kalau boleh tahu skripsinya meneliti tentang apa ya? Silakan Mas Teguh. Oke, Rani. Terima kasih buat pertanyaannya. Nah, ini jadi sharing skripsi nih. Ini sidang ketiga nih. Dulu udah sidang kedua aku sharing di kelasnya Ina tentang skripsiku, ini sidang ketiga nih. Jadi aku harus mempertanggungjawabkan. Nah, ini pentingnya kalian, kalau ditanya ya, pentingnya kalian proofread, mengerti apa karya kalian tuh ini. Kalau ada orang nanya, nulis apa sih gitu, kalian bisa jelasin gitu. Nah, aku dulu nulis, intinya penelitianku adalah aku menulis bagaimana proses kebijakan kalau kalian tahu, kalau di AN ya, ini kan ada yang dari luar AN juga, tapi di AN proses pembuatan kebijakan tuh dimulai dari agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, terus ada implementasi, evaluasi, terminasi kebijakan. Itu kan satu proses ya, cycle policy cycle dibilangnya. Nah, aku melihat proses kebijakan sampai tahap adopsi, proses adopsi kebijakan kawasan tanpa rokok, pembentukan kawasan tanpa rokok di Kota Surakarta. Jadi emang kebijakan yang aku teliti kebijakan rokok. Kenapa aku meneliti itu? Karena ini cukup unik di Solo ini. Jadi sebenarnya instruksi KTR itu diinstruksikan oleh UU 36 2009 dan itu Solo sudah merespons tahun 2010 dengan mengeluarkan perwali. Lalu ketika instruksi tersebut diperkuat dengan PP 109 2012 tentang pengendalian bahan tembakau, Solo butuh waktu 7 tahun gitu. Padahal substansi kebijakannya sama gitu. Nah, kenapa aku meneliti ini? Nah, itu masalah metodologisnya, bukan masalah metodologis, itu masalah empirisnya. Masalah teoritisnya, aku di sini kemarin pas nulis skripsi itu pakai teori multiple streams framework milik Kingdon. Itu teori awalnya itu cuma bisa sampai tahap agenda setting, tapi seiring berkembangnya zaman, teori kan selalu berkembang ya. Seiring berkembangnya zaman itu teorinya sudah applicable sampai tahap adopsi, dan aku mencoba mengaplikasikan teorinya Kingdon ke konteks masalahku. Kenapa aku pilih teori Kingdon? Karena aku seneng, ini balik ke tadi. Aku cukup idealis. Aku seneng yang nggak biasa gitu. Karena teori Kingdon ini kalau kalian lihat di tulisan-tulisan policy paper, policy research di Indonesia itu masih sangat jarang sekali digunakan gitu. Dan aku mau pakai ini jadi celah teoritis juga, masalah teoritis. Padahal di luar negeri di koleksi-koleksi bukunya Sabatir, penulis kebijakan juga, buku-buku kebijakan itu tuh banyak sekali teori MSF ini digunakan, tapi di Indonesia masih sangat minim gitu masalah teoritis kan. Nah, jadi aku ada dua masalah teoritis sama masalah empirik, dan itu akhirnya aku jadikan penelitian gitu. Itu sih kalau Rani ya tadi ya, Rani itu penelitianku tentang itu. Jadi aku mengaplikasikan kerangka yang jarang digunakan ke masalah yang sudah ada juga gitu, masalah rokok tadi itu. Gitu sih. Semoga menjawab. Terima kasih Mas Teguh. Pertanyaan selanjutnya dari Zain KMAP. Kemarin sama Butias ada disebutkan bahwa salah satu yang mempengaruhi pengerjaan skripsi, hambatan atau dorongan, itu bisa dipengaruhi oleh circle pertemanan. Nah, pertanyaannya untuk Mas Teguh dan Mas Wahyu, gimana arti atau pengaruh circle pertemanan dalam menyelesaikan skripsi Mas Teguh dan Mas Wahyu kemarin? Ada pengaruh apa tidak? Terima kasih, Mas. Silakan untuk Mas Wahyu bisa menjawab terlebih dahulu. Aku lagi. Circle pertemanan ini pertanyaannya menarik sih ini. Circle pertemanan ya, menyelesaikan skripsinya. Sama sih sebenarnya dalam semua hal ya, jawabannya pada akhirnya emang tergantung diri kalian ya. Karena kalau dibilang teman-temanku ada yang teman-teman rajin nggak Mas, ya mohon maaf ya, belum, nggak semuanya itu rajin. Ada juga yang ya gitulah pokoknya, kalau dibilang malas ya malas menurutku ya, kalau mereka nggak tahu. Bahkan yang sekarang belum selesai pun ada gitu loh. Nah, ya tergantung kita pinter-pinternya memanage sih sebenarnya. Biasanya kalau ada teman dekat mesti kan ada obrolan gini lah. Kamu ambis toh, kamu apa ya? Kamu pengen kumlot toh, kayak gitu ya. Kalau skripsi ya bahasanya ya. Ya nggak masalah kan, kita punya tujuan masing-masing gitu loh, ya kan? Kita punya tujuan masing-masing untuk mencapai itu. Tujuanmu kan beda dengan teman-teman. Mungkin aja teman-temanmu yang santai-santai, dalam tanda kutip ya, santai itu mereka pengen pengen
ada kegiatan lain lah gitu. Tapi kan kalau tujuanmu pengen selesai ya kamu harus mau untuk menyelesaikan itu gitu loh. Jadi ya tergantung kita sih untuk gimana ya, ya menyelesaikan itu. Nggak usah, jangan takut, jangan minder kalau dibilang kamu ambis ya, kamu pengen kumlot ya wis disimpan di hati aja. Yang penting skripsimu jadi gitu lah. Kalau aku pribadi emang teman-temanku beberapa ada yang belum selesai. Ya karena ada masalah dengan dosen iya, ada yang mungkin ya dalam tanda kutip malas juga iya. Tapi ya balik lagi aku pengen cepat selesai ya aku harus menyelesaikan itu. Ya bukan nggak peduli sama teman sih ya, punya target sendiri-sendiri aja sih gitu. Kalau jawaban logikanya kayak gitu. Mungkin Mas Teguh bisa menambahkan. Oke Mas Wahyu, tadi setuju banget sama pendapatnya Mas Wahyu. Kalau ngomongin circle pertemanan berpengaruh atau enggak, ya tadi kita baliknya, ya aku selalu menggunakan pandangan filosofi Stoa ya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Nah, circle pertemanan itu adalah hal yang bisa kita kendalikan gitu. Yang bisa kita kendalikan apa? Yaitu diri kita sendiri gitu. Nah, kalau pengalamanku, jujur memang sebenarnya circle tuh cukup, kalau misalnya dia baik, itu tuh cukup membantu kita buat mensupport pengerjaan skripsi kita gitu. Tapi ya itu, kalau misalnya nggak baik ya balik lagi ke kita harus bisa memisahkan apa yang ada di luar dan apa yang ada di dalam gitu. Kita nggak boleh terpengaruh. Jujur selama aku dulu nulis skripsi, aku bukan orang yang mungkin kalau teman-teman nggak bisa tahu, aku bukan orang yang punya satu circle, punya satu geng gitu, bukan. Tapi circleku dulu mungkin pas penulisan skripsi ya circle teman-teman sebimbingan gitu. Dan kami itu saling nguatin di dalam bimbingan, dalam proses bimbingan itu aja. Kalau aku sih gitu sih. Kalau ditanya berpengaruh atau enggak ya berpengaruh, tapi yang menentukan itu bahwa pengaruh besar atau kecil ke kehidupan kalian tuh kalian, bukan circle kalian gitu. Itu sih. Boleh nambahin ya? Boleh nambahin? Enggak boleh. Moderator. Boleh toh? Silakan Mas Wahyu. Mungkin contoh ya, di angkatan kita juga ada ya. Tapi beda wisuda bareng. Kalau bimbingan yang 3 sama yang 2 beda. Terus angkatan 17 itu ada juga yang udah selesai sidangnya hampir dalam waktu berdekatan gitu loh. Jadi mungkin lebih ke kalian kenali dulu aja circle. Kalau misalnya punya circle ya, circle teman dekat ya dikenali dulu aja. Kalau emang tipikalnya nggak santai-santai dan kamu tipikal yang pengen cepat selesai, ya udah kamu selesaiin wae, penting nggak masalah. Wae mata disimpan wae. Kalau ada omongan lah kamu ambis kamu pengen kumlot kok, nggak masalah kan, punya target sendiri-sendiri itu aja. Tapi contoh yang selesai barengan emang ada. Contoh selesai barengan wisuda bareng itu emang ada. Cuma ya buat contoh itu aja sih. Monggo. Baik, terima kasih. Ini selanjutnya ada pertanyaan spesifik untuk Mas Teguh. Ini pertanyaan ice breaking ya teman-teman. Mungkin bisa mewakili kaum hawa di sini. Pertanyaannya, Kak Teguh sudah ada pasangan belum? Pacar contohnya. Silakan untuk Mas Teguh. Ini udah dibantu dijawab sama Ina sebenarnya. Ina tuh nge-PC aku ngatain. Ayo. Nggak, aku belum ada pasangan dan ya lagi sebenarnya kalau kamu mau ngasih tadi siapa yang nanya? Rifa ya. Nurifa. Kalau aku mintanya ya Rifa ya. Kalau kamu mau kasih pasangan, aku lebih butuh kerjaan sekarang. Jadi pengangguran tuh nggak enak. Ya, jadi pengangguran nggak enak ya. Oh, aku ada freelance kok. Oh ya. Ada freelance. Mas Wahyu ini pengusaha di bidang oil and gas. Teman-teman bisa langsung ke Mas Wahyu itu. Kalau industri oil and gas, Pertamina tuh ada Pertamina, Chevron, ada Mas Wahyu punya Pertamini ya Mas Wahyu ya. Ya, yang mini aja. Yang mini dulu. aja, dari mini nanti dulu. Berkembang. Ya. Jawabannya belum. Dan
masih sangat terbuka buat pekerjaan ya. Aku lagi butuh pekerjaan sekarang. Jadi ya itu sih teman-teman, belum ada. Dan mungkin ini bisa ditanyakan juga loh ke Mas Wahyu. Masa ke aku doang gitu kan? Maksudnya sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan general yang bisa ditanyakan ke dua orang gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada nih di sini yang sebenarnya pengen tahu nih Mas Wahyu punya pacar atau enggak, tapi nggak berani nanya. Nah, silakan Mas Wahyu dijawab sekalian. Oh, bisa-bisanya Anda membelokkan ke saya. Oh, padahal pertanyaannya khusus dirimu dok loh. Dalam OTW, apa itu Mas? Ya OTW, mungkin OTW jadian mungkin, atau OTW dapat, aku kurang ngerti sih. Gitu ya. Ya Mas Wahyu, kalau Mas Wahyu berarti udah OTW ya. Itu teman. Jawabannya, jadi buat fans-fans saya Mas Wahyu, jangan berkecil hati. Masih ada Ahmad Wahyu Mukhtar juga di sini. Itu masih bisa juga tuh Ahmad Wahyu Mukhtar yang pakai baju koko itu bisa juga. Nah, itu ketuanya. Ketuanya bisa tuh. Kok di bawah-bawah loh. Sama-sama Wahyu. Lanjut. Lanjut pertanyaan. Lanjut. Untuk Nurifah, itu ya dari jawaban dari Mas Teguh. Nanti mungkin kalau setelah Mas Teguh udah dapat pekerjaan, mungkin bisa nih Nurifah nyempik-nyempik dikit Mas Teguh. Pertanyaan selanjutnya dari Umi UNS. Mas Teguh dan Mas Wahyu, saya kemarin pernah mendengar dari salah satu dosen terkait etnografi yang merupakan bagian dari etnografi. Nah, apakah etnografi tersebut hanya bisa dilakukan untuk meneliti persoalan sosiokultural saja atau bisa untuk meneliti persoalan yang lain? Terima kasih. Bisa dijawab Mas Wahyu terlebih dahulu. Burina atau ya? Iya, bukan ini. Teguh dulu aja, coba Teguh dulu. Yang berpengalaman tentang sosio kebudayaan. Baik, silakan Mas Teguh. Kacau ya, metodologis sekali ya. Siapa yang bertanya dari siapa tadi? Dari Umi. Umi. Ini pasti cewek nih Umi. Oh cowok Aki kan. Aduh. Bapak-bapak Bu ya. Etnografi ya. Jujur aku belum terlalu familiar sama etnografi ini. Tapi ya itu lagi-lagi mungkin cara terbaik adalah Umi bisa kontekstualisasikan dengan apa yang Umi mau teliti gitu. Jadi misal ini nggak tahu Umi jurusannya apa, tapi mungkin misal di AN. Masalahnya masalah sosiokultural, memang misal prasyarat untuk menggunakan pendekatan etnografi harus masalah sosiokultural. Nah, gimana cara mengaitkannya dengan AN? Coba Umi cari-cari juga di Scopus mungkin. Ketik etnografi sama public administration. Nah, nanti kita bisa lihat linknya nih, gimana cara kita ngaitin ini gitu. Jadi, aku belum bisa jawab karena aku belum terlalu mengerti, tapi mungkin cara yang bisa aku sarankan adalah Umi bisa baca-baca dengan cari referensi jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian terdahulu gitu tentang etnografi itu dan tentang apa yang Umi pengen teliti gitu. Oh tadi aku sekilas lihat memang etnografi dia lebih ke penelitian komunikasi ya atau gimana aku juga kurang paham, jadi saranku jadi bisa dibaca-baca aja gitu. Itu sih kalau dari aku. Mungkin bisa dilanjut Mas Wahyu. Ini sepertinya seperti yang dijelaskan Bu Lina dulu. Apa ya? Kalau etnografi mungkin sih, saya lebih menjelaskan tentang hal ini sih. Apa ya? Tergantung kalian dengan dosen pembimbing ya. Kalau kita bahasanya skripsi ya, mau beliau etnografi atau sebagainya, itu memang kalau dosennya memberikan solusi, maksud saya pas res dan sebagainya. Kalau tadi kasusnya Branida kan dosen terserah ya, pokoknya terserah mbak lah. Kalau dosennya selama ini pas res dan memberikan penjelasan baik misalnya tentang etnografi dan etnografi ini, dan beliau juga mengarahkan, itu mungkin bisa dijadikan pedomanmu sih untuk skripsi nanti gitu. Kalau bahasanya skripsi ya ini ya. Jadi mungkin kalau aku memang kurang memahami tentang etnografi sebenarnya. Dan mungkin kalau kalau dirimu diarahkan oleh dosen pembimbingmu seperti itu ya mungkin banyak-banyak baca referensi juga sih tentang
hal tersebut. Jadi kedepannya lancar. Ya itu sih tergantung kamu memahami dosenmu juga. Kalau dosenmu nggak terserah kayak punyanya Brenda yang buat turuti nggak masalah sih. Itu sih kalau aku lebih membahas tentang hal tersebut. Ya. Baik, ini ada pertanyaan terakhir dari WKKMAP. Mas, karena selama aku kuliah, kebanyakan dosen masih memberikan metode-metode yang cenderung lawas, seperti yang sudah dimention Mas Wahyu tadi. Nah, dari Mas Teguh atau Mas Wahyu, ada referensi bacaan nggak untuk kita tahu metode-metode penelitian yang mutakhir? Metode atau teori ini? Kedua-duanya malahan. Silakan bagi Mas Wahyu. Pak Teguh dulu apa? Terserah sih Mas. Teguh. Wahyu dulu lah. Wahyu dulu. Kan dari tadi aku terus. Yang awal kalau giliran metode-metode lu gue dulu, lu udah lu duluan. Metode-metode penelitian. Ini termasuk pertanyaan itu ya, sambatan ya. Karena aku kuliah kebanyakan dosen memberikan metode-metode yang cenderung lawas. Mana ya? Ya memang mungkin dosen yang sudah sepuh ya, sudah lama lah, itu masih menggunakan metode-metode tersebut. Mungkin kalau aku ya, kalau dari pandanganku kuanti kemarin, memang aku belum nemuin sih lebih tepatnya. Masalah kalau ini teori dulu ya, teori yang baru. Kebanyakan memang kualitas pelayanan, makanya yang aku sebut di awal tadi, yang Serval Parasuraman tadi. Dan itu pun nggak masalah, bahkan skripsi baru pun ada yang menggunakan itu. Cuma emang dikembangkan sendiri juga ada seperti itu. Atau mungkin sekarang pakai model sih sebenarnya, nggak teori, jadi model kayak kemarin temanku penelitian determinan, dia pakai model model lain itu pakai two-way communication dan sebagainya gitu, yang baru-baru. Terus kalau metode-metode yang baru mungkin kalau di kuanti ya SEM, PLS itu ya Go ya. Itu termasuk model yang baru ya. Iya kan? Ya. PLS, SEM. Cuma kemarin ada ya temanku sempro tapi nggak tahu ya, mungkin diubah sama dosen pembimbingnya akhirnya, atau mungkin dikoreksi sama dosen pengujinya karena mungkin nggak tahu aku juga. Entah nggak tahu atau gimana, itu akhirnya nggak pakai SEM atau PLS itu gitu loh. Sebenarnya ya emang tergantung nanti sih kalian waktu bimbingan skripsi mau sewaktu bimbingan sama dosen pembimbing mau gimana. Kalau metode yang baru sebenarnya mungkin mengikuti perkembangan zaman saja sih sebenarnya. Dan tergantung konsultasi kalian juga gitu. Kalau komunikasi kalian dengan dosennya baik dan beliau mengarahkan untuk pakai metode yang baru atau mungkin metode yang biasa digunakan mungkin digunakan beliau ketika penelitian malah enak gitu loh. Jadi tergantung kalian waktu nanti konsultasi sih sebenarnya kalau pendapatku. Mungkin Mas Teguh saya menambahkan. Oke, WK, makasih buat pertanyaannya. Jadi kalau ditanya gimana cara kita update terhadap metode yang baru, itu mungkin caraku dulu bisa digunakan, yaitu adalah dengan membaca caranya membaca jurnal, referensinya dari mana? Dari Scopus atau dari apa? Pertama mungkin cara terbaik adalah kamu tentuin dulu nih apa yang mau kamu teliti. Misal WK mau meneliti kebijakan prostitusi di Kota Depok atau kebijakan mistis di Kota Depok, karena kan WK ini orang Depok ya. Misal mau meneliti babi ngepet di Depok gitu, kebijakan babi ngepet gitu. Nah, kamu baru habis itu dari situ cari itu di Scopus atau apa gitu. Misal kebijakan kamu pakai kata kunci prostitusi sama kebijakan publik gitu. Nanti kamu bisa baca-baca tuh, penelitian-penelitian termutakhir tuh biasanya pakai metodenya kayak gimana sih gitu. Atau kalau misalnya kamu masih blank banget, masih belum tahu mau bahas metode apa, itu cara terbaik adalah dengan melihat tesis-tesis atau disertasi yang ada gitu. Dan biasanya itu cara yang aku lakukan juga dulu. Aku lihat tesis-tesis dari
ini musiknya siapa nih? Tesis-tesisnya dari Blavatnik dari School of Government and Public Policy-nya Oxford, sama tesis-tesisnya punya Kennedy, John F. Kennedy, Harvard Kennedy School of Public Policy. Itu aku juga baca-baca dari sana, jadi aku bisa dapat wawasan tentang teori-teori terupdate sama metode-metode terupdate yang biasanya digunakan oleh peneliti-peneliti kebijakan sekarang gitu. Kalau itu caraku gitu sih, Wek. Dan itu mungkin bisa kamu aplikasikan juga kalau misalnya bisa membantu gitu. Itu sih, terima kasih. Dapat salam dari temanku anyway. Say hi. Sopone ngawur. Nambahin dikit boleh ya? Boleh, Mungkin silakan Mas. teman-teman KMP juga bisa bikin itu kelas, ya kok kelas ya, apa ya? Ya kayak webinar tentang metode-metode yang baru. Bisa menghadirkan dosen juga, atau mungkin teman-teman yang sekarang mahasiswa yang sekarang udah lulus bisa dijadikan pembicara juga. Mungkin ada kok banyak teman-teman 2017, salah satunya mungkin Mas Iksanul Amin kalau kalian kenal, itu judulnya bahkan tidak terpikir oleh saya loh itu. Dia dynamic government tapi tentang terorisme. Terus ada media masanya juga gitu loh. Itu kan apa ya? Kalau saya kok berani-beraninya dia dia penelitian tentang itu lah. Mungkin kapan-kapan bisa dijadikan narasumber. Mungkin metodenya juga sudah baru juga. Atau mungkin ditambah menghadirkan dosen-dosen juga. Jadi kita dapat referensi baru juga loh, metode yang baru itu gimana. Baik, karena sesi tanya jawab sudah berakhir. Terima kasih Mas Wahyu dan Mas Teguh atas jawaban yang sangat luar biasa. Izinkanlah saya memberikan kesimpulan atas pemaparan materi diskusi asik Lika-Liku Dunia Perskripsian. Untuk mendapatkan topik tergantung dari masing-masing gaya belajar setiap individu. Bisa dari melihat film, mendengar podcast, dan membaca dari berbagai referensi. Ketika menulis skripsi, kita bisa one day one page atau one day one sentence, atau bisa juga menulis tergantung mood kita. Yang paling penting, kita harus punya timeline supaya skripsi lekas selesai. Kemudian ketika selesai mengerjakan skripsi, kita harus membaca ulang dari awal. Dalam penelitian atau skripsi kuantitatif pada bab 2, teori harus spesifik, kerangka berpikir simpel, dan terdapat hipotesis. Kemudian di penulisan bab 3 tertera cara menentukan jumlah populasi dan sampel yang menggunakan rumus tertentu serta terdapat definisi operasional dan konseptual. Selain itu terdapat uji validitas, uji reliabilitas, dan teknik analisis yang digunakan. Kalau dalam skripsi kualitatif, analisis yang digunakan antara lain content analysis, narrative analysis, network analysis, comparison analisis, dan lain-lain. Dan terdapat software yang bisa digunakan, ada Mendeley, HDA Miner, Smart PLS, IBM, SPSS. Selanjutnya bisa nih, Mas Wahyu dan Mas Teguh memberikan closing statement bagi kita semua yang ada di sini sebelum sesi materi ini selesai. Dipersilakan kepada Mas Teguh terlebih dahulu. Oke, closing statement-nya ribet-ribet ya. Jadi teman-teman, tadi lagi-lagi aku balik ke quote school trial sebelum menutup present paparanku tadi. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. It's okay kalau kalian mau idealis, tapi kalau bisa idealisnya juga terhitung gitu, terencana gitu. Jangan yang idealis doang, tapi nggak terencana gitu. Karena susahnya nanti kalian nggak selesai gitu. Kenapa? Misal kalau kalian, gue pengen explore nih, nggak mau gue tulisan gue kayak gini, cuman kayak gini doang. Nah, dosenku dulu kasih tips, kita bisa perbanyak di publikasi aja nanti. Kita nulis paper gitu. Kalau kalian mau lebih advance-kan penelitian kalian bisa tulis di paper gitu, lewat paper-paper ilmiah gitu. Yang bisa kalian lakukan. Tipsku itu sih, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai gitu. Jangan lupa jaga kesehatan, kasus yang lagi meningkat, teman-teman. Jadi jaga kesehatan semua kalau bisa. Kalau belum ada kepentingan, gak usah keluar-keluar. Dan jangan lupa beli bensin di Mas Wahyu. Gitu sih kalau dari aku.
Iya, terima kasih Mas Teguh. Silahkan Mas Wahyu memberikan closing statement-nya. Closing statement mungkin untuk teman-teman semua ya, ini enggak teman-teman semua yang akan menjalankan proses skripsi atau sudah skripsian dari prodi manapun, dari universitas manapun, saya kira mungkin yang perlu ditekankan pertama emang doa kalian harus kencang ya, harus kencang juga, maksudnya pertama kita berdoa pada Tuhan, terus yang kedua mental kalian harus baik, jaga mentalnya tetap baik juga, entah bagaimana caranya, semua punya cara masing-masing saya kira, jadi dijaga mentalnya, kemudian jangan malas, rajin-rajin konsul pokoknya sama dosen, komunikasi tadi yang kayak dibilang Mas Teguh, karena ya bagaimanapun suka nggak suka ya dosen pembimbing itu loh itu, walaupun jawabannya terserah atau hilang lost contact lama ya itu dosen pembimbingmu, ya mau nggak mau kamu harus berusaha dengan beliau gitu loh. Insya Allah kalau kalian menjalankan 3 aspek utama itu udah mungkin skripsi kalian selesai kok, skripsi yang baik yang selesai pokoknya gitu sih kalau aku pribadi ya. Pokoknya tetap semangat selama belum ada pengumuman kalian lulus hanya dengan menggunakan IPK, berarti skripsi kan masih ada lah. Berarti selama skripsi masih ada, ya kalian harus menyelesaikan itu untuk mendapat ya ijazah dari prodi kalian dan untuk nanti kalian bekerja gitu loh. Endingnya kan tetap kalian kerja kan gitu. Pokoknya semangat terus, dijaga itu tadi ya. Menurut aku pribadi 3 aspek utama itu. Insya Allah lancar nanti semuanya. Amin. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Mohon maaf kalau ada yang ingin bertanya, para pesertanya nanti bisa ya lewat PC atau DM langsung Mas Wahyu dan Mas Teguh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Mas Wahyu Yulianto SOS dan Mas Teguh Budi Santoso SOS, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan sangat antusias diskusi kita pada hari ini. Semoga materi hari ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Tak terasa, waktu sudah berlalu sangat cepat. Sesi materi webinar kelas Skrip Suite dengan tema diskusi asik lika-liku dunia perskripsian telah berakhir. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau tindakan selama sesi ini berlangsung. Saya Pingan Marida mohon undur diri. Sesi selanjutnya saya kembalikan kepada MC Mas Al-Mahdi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Moderator. Luar biasa sekali tadi materinya. Kita berjalan dari fokus kembali bersantai lagi dengan sambatan. Fokus lagi dengan metodologi kembali dengan sambatan. Terima kasih atas antusiasmenya teman-teman semua partisipan dan juga Mas Wahyu, Mas Teguh, matur nuwun telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar, memberi materi pada webinar kali ini. Semoga untuk teman-teman semua bisa bermanfaat materinya ya. Untuk Mas Wahyu dan Mas Teguh, ini kami dari KMAP ada sedikit bentuk apresiasi, yaitu berupa sertifikat yang akan diserahkan oleh Ketua KMAP, yaitu Mas Ahmad Wahyu Mohtar. Untuk operator, share screen, saya persilakan. Wahyu ke Wahyu ya? Lah, Wahyu. Iyalah. Wahyu. Iya, betul. Wahyu ke Wahyu. Jadi keluarga Wahyu. Dinasti Wahyu AN. Oke. Tentunya saya mewakili teman-teman KMAP mengucapkan terima kasih kepada Mas Wahyu Yulianto SOS dan Mas Teguh Budi Santoso SOS. Maaf tadi pas di awal tidak menyebutkan gelar kebanggaannya yang harus menempuh beberapa tahun untuk mendapatkan ini, tapi tadi kelupaan untuk menyebutkan. Dari kami mungkin hanya bisa memberikan sedikit kenang-kenangan ini berupa sertifikat, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi sampai hari kedua ini, saya juga mengucapkan terima kasih pula, dan akan ada sertifikat yang nanti akan dikirimkan ke email teman-teman. Mungkin itu, terima kasih Mahdi. Terima kasih juga. Selanjutnya untuk Mas Teguh,
Wah, Mas Wahyu dikasih, Mas Teguh enggak. Nanti ada kecemburuan. Ayo, Terima Shelly, kasih. silakan. Nah, maka Mas Wahyu, Ya, Mas Wahyu 19. kalau yang ini khusus untuk Mas Teguh Budi Santoso, Esos. Terima kasih banyak Mas atas tadi sharing-sharing ilmunya dan bahkan sampai sharing ke kehidupan asmaranya Mas Teguh juga tadi. Makasih banyak Mas Teguh. Ya, itu karena ada yang mancing aja si Wahyu. Ya, terima kasih juga Mas Wahyu. Terima kasih teman-teman KMAP. Semoga dilancarkan buat penulisan karya ilmiahnya. Ya, kalau mau diskusi ya di luar nggak apa-apa. Nongkrong-nongkrong di Solo atau mungkin main ke Seragen juga nggak masalah. Tuh, main ke Kalau Seragen. mau. Main Buat Pertamininya Mas Wahyu. Nah, itu nggak malah beneran kalau aku. Kalau mau di Jawa Barat bisa ketemu di Bekasi, tapi nanti kalau Bekasi kasusnya udah turun ya. Masih di Solo tuh, Gu? Masih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman semua. Oh ya, untuk Mbak Riva, jangan lupa untuk kepoin IG-nya Mas Teguh @tebusan. Kemudian untuk yang mau ngepoin Mas Wahyu bisa @julianwahyu_ ya. Baik. Jangan lupa juga follow @parwaktu.id ya teman-teman. Untuk podcastnya. Podcast saya. Atau Wahyu juga punya podcast anyway. Podcast Wahyu apa namanya? Entrane Podcast. Entra, iya. Podcast. Istirahat dulu tapi. Oh lagi istirahat. KMAP UNS kalian di follow kalau mau follow sama Ahmad Wahyu Mukhtar. Dia sangat gila validasi kayak Ahmad Wahyu Mukhtar sama kayak saya. Baik, karena ini sudah menunjukkan pukul 11:11. Jika tadi saya buka dengan doa, ini akan saya tutup dengan doa pula. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa tak pernah dicukupkan. Saya ingin mengucapkan untuk terakhirnya media partner kita yaitu Himapiko UNS, ada Sensor Visip UNS, dan juga PIK R UNS. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di event selanjutnya, KMAP selanjutnya. Jika teman-teman mau ngepoin ya event-event KMAP Visip UNS selanjutnya bisa cek IG @KMAP_UNS. Baik teman-teman. Mungkin sebelum kita benar-benar akhiri ini mau dokumentasi dahulu. Mungkin bisa dipimpin oleh Mbak Ina. Oh ya, oke teman-teman, mungkin bisa on cam. Aku tunggu ya sekitar beberapa detik yang akan datang. Oke, aku kepo kepada Kak Nur Afif nih. Nur siapa ya? Nurifah. Maaf, Nurifah. Mana sih? Maaf, Nur Afif. Mana nih? Afif dong. Nur Afif BEM dong. Ngawur. Waduh, manggil press BEM-nya nih. Oke, ini ada 3 slide. Jadi ditahan dulu. Kak Nurifah nih, ditunggu nih. Oke, slide pertama ditahan ya. 3, 2, 1. Oke, slide kedua ditahan. 3, 2, 1. Oke, slide ketiga ditahan. 3, 2, 1. Oke, teman-teman, thank you atas partisipasinya yang luar biasa sampai hari kedua, dan sekarang tersisa 56 yang tadi udah 100-an lebih untuk menyimak diskusi yang hebat ini. Oke, thank you buat teman-teman, boleh meninggalkan room. Terima kasih dan sampai jumpa di next acara lagi di KMAP. Dan jangan lupa follow ya di IG-nya KMAP karena bakalan ada webinar sexual harassment yang akan diadakan di KMAP juga via Zoom. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih KMAP. Terima kasih Mas Teguh, terima kasih Mas Wahyu. Oke.